pikiran dan emosi kita terkuras ya. Rencana, target, itu rasanya jadi buntu, tidak berlanjut. Bisa jadi kita juga mengalami putus asa, menyerah, marah dengan situasi, keadaan, atau mungkin menyalahkan orang lain, sehingga rasanya susah sekali untuk bangkit. Tetapi ternyata ada juga individu yang bisa bangkit dan tidak menyerah, dan masih bisa berusaha membangun harapan. Bisa tetap maju tanpa gentar, meraih target dan kesuksesan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan salah satu kuncinya adalah bisa dan mampu mengapresiasi kegagalan. Menerima kegagalan dan mengapresiasinya, kegagalan tersebut. Menarik ya. Ini sebenarnya pertama kali ini loh saya mendengar ada istilah mengapresiasi kegagalan. Teman-teman udah pernah juga? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut dengan narasumber kita yang keren dan handal banget. Tapi mungkin sebelum kita menyapa narasumber, sepertinya tadi terlewat ya Mas Julivan, kita belum berdoa. Jadi untuk melanjutkan acara selanjutnya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk hening sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga malam ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa, selesai. Oke, baik. Uh, untuk yang selanjutnya, kita akan menyapa pemateri kita, narasumber kita, yaitu Mas Hari Setiowibowo, PhD. Dan sebelum kita menyapa beliau, saya mau cerita dulu nih, tentang Mas Hari Setiowibowo, MPSI, PhD, psikolog. Saya rasa teman-teman sudah mengenal beliau ya, karena pengalamannya luar biasa. Sudah di tingkat nasional bahkan internasional. Oke, saya mulai ceritanya nih. Jadi Mas Hari ini mempunyai latar belakang pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Unpad, S2-nya di Magister Psikologi Profesi Unpad juga, dan S3-nya beliau meraih Doctor of Philosophy di Department of Clinical and Neurodevelopmental Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda. Luar biasa. Dan beliau memang punya ketertarikan di bidang clinical and neurodevelopmental. Nah, saat ini Mas Hari ini menjadi kepala di Studio Pendidikan Psikologi Berkelanjutan Fakultas Psikologi Unpad, dan juga menjadi dosen dan psikolog di Departemen Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Unpad. Dan kemudian beliau juga menjadi founder dan juga learning expert di partnerin.id. Sebagai psikolog, ini sudah pasti sangat mumpuni karena beliau saat ini menjadi Ketua HIMSI wilayah Jawa Barat. Luar biasa. Ada 3 kata kunci nih tentang Mas Hari. Yang pertama, dosen dan peneliti, dan kemudian praktisi dan juga psikolog. Terkait dengan materi malam hari ini, teman-teman, Mas Hari ini udah mengikuti beragam kursus terkait dengan helping skill ya. Antara lain, emotional freedom technique, systemic hypnotherapy, musik terapi, solution focus terapi, CBT, psychodynamic memory system, dan juga integrative psychotherapy. Luar biasa. Skillnya banyak banget ya. Kayaknya kita perlu menjadwalkan nih sesi belajar selanjutnya nih Mas Julivan bersama Mas Hari. Ini banyak banget ilmunya. Dan ada juga pengalaman fasilitasi dari Mas Hari, baik itu di instansi pemerintah dan TNI, perusahaan swasta nasional dan multinasional, lembaga penelitian dan pendidikan, rumah sakit, klinik kesehatan, dan farmasi. Wow, luar biasa ya. Pengalamannya sudah menjadi narasumber di beragam tempat. Dan teman-teman juga bisa mencoba untuk mengikuti online course-nya dari Mas Hari di elearn.id. Materinya ada tentang stress management, conflict management, dan assertive communication. Ada juga tentang parenting 101 di mooc.unpad.ac.id.
luar biasa. Dan tentunya ada buku terkait materi yang juga dipelajari Mas Hari, mulai dari constructive conversation for performance improvement, helping conversation, belajar menjadi teman berbagi, dan juga belajar mendengarkan untuk mengerti. Oke. Baik, luar biasa ya profilnya Mas Hari Setiawibowo. Rasanya nggak sabar lagi untuk bisa belajar bareng. Oke, kita akan menyapa Mas Hari. Selamat malam Mas Hari. Sugeng Assalamualaikum. Dalu. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu, Mbak. Ini kadang baru pulang dari Jogja dalam Oh iya, J. Sugeng Dalu Ya, Mas ya. Hari. Senang Selamat malam sekali. untuk semuanya. G. Iya, iya, Ya. selamat. Mm-mm. Saya deg-degan nih, Mbak. Ini saya lihat tadi profilnya banyak guru-guru saya di sini, banyak saya menyapa dulu senior-senior Mhm. saya, beberapa mentor-mentor saya. Saya mohon izin untuk berbagi, Mas, Mbak, Kang, Teh. Jadi nanti mohon diluruskan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nih. Jadi saya izin dulu nih karena saya lihat tadi baca banyak guru-guru saya ada di ruangan ini. Oke, mangga, mangga. Iya, iya, baik. Luar biasa kalau ini ada guru-gurunya Mas Hari, saya gimana deg-degannya, Mas. Baik, oke, kita niatnya sama ya, kita belajar bersama dan akan menarik sekali kalau teman-teman nanti juga bisa sharing, bisa melalui chat atau raise hand gitu ya, Mas Hari ya. Iya, 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 iya. dan juga nanti ada sesi interaksi juga untuk teman-teman bisa di Mentimeter ya. Nah, oke, kita akan mulai aja gimana Mas diskusinya. Monggo, monggo. Oke, Saya derek jenengan. Saya ikut saja. siap. Ya, Baik. Nah, ini kan judulnya tuh menarik banget, Mas. ya, Mengapresiasi dan kegagalan. Jadi sebenarnya mungkin kita ya. akan mulai dari mengapresiasi dulu, gitu ya. Kita Oke, samakan oke, oke. mindset. Sebenarnya kan banyak orang itu menyamakan mengapresiasi dengan memberikan pujian. Nah, tapi Hmm, kalau pengertian itu kita pakai untuk kegiatan kali ini itu kok rasanya nggak pas ya, Mas ya? hmm, Jadi hmm. kayaknya kita perlu nih menyamakan makna Ya, mengapresiasi. Nah, itu apa nih, ya, Mas? Mhm. ya. Betul, Mbak. Saya pikir ketika ketika kita bicara mengapresiasi Mhm. itu seringkali mudah atau erat kaitannya dengan memuji, ya kan? Mhm. Kadang-kadang mengatakan bahwa dia kan sudah berhasil, dia kan sudah menang, kasih apresiasi dong, gitu. Jadi seringkali apresiasi itu erat kaitannya dengan memuji, memberikan hadiah, kira-kira gitu, toh, Mbak, gitu. Mhm. Saya pikir Mhm. itu nggak salah ya, saya pikir itu nggak salah. Namun kalau kita telusuri, sebenarnya to appreciate itu tuh bukan sekedar itu. Kalau mungkin teman-teman menelusuri referensinya misalnya dari dictionary misalnya ya. Misalnya to appreciate atau teman-teman barangkali Bapak Ibu di sini yang belajar terkait dengan appreciative inquiry sangat jelas tuh tentang makna apresiatif ya. Jadi ada 3 kata kunci menurut saya mengapresiasi itu. Pertama adalah mengakui. Jadi ketika ketika saya mengakui seseorang, saya merasa diapresiasi. Ketika Mbak Kumala tadi mengakui keberadaan saya merasa diapresiasi. Ketika Mbak Kumala mengakui pengalaman praktis saya merasa diapresiasi. Jadi mengapresiasi itu mengakui. Makanya lawannya mengapresiasi itu bukan mengkritik, mengabaikan. Oh, Jadi oke. kalau kalau keberadaan saya itu diabaikan, kalau bahasa Jermannya itu eh, ora diwongke gitu. Mhm. Jajarannya kauman Oh maksudnya. iya, bener. Oke. Jadi 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 lawannya mengapresiasi itu mengabaikan, bukan mengkritik. Karena bisa jadi mengkritik itu Mhm. mengapresiasi. Jadi Mhm. Mhm. kalau dimaknakan mengapresiasi itu mengakui. Jadi dalam diskusi kita ini saya memahami mengapresiasi itu adalah mengakui. Mengakui, yaitu mengenali, mengakui, mengakui keberadaan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghargai, menghargai, valuing. Jadi itu um, to appreciate itu memberikan nilai, menghargai.
Jadi kita itu memberikan penghargaan. Jadi itu penting. Jadi contoh misalnya saya menghargai ini sesuatu yang penting bagi saya, itu mengapresiasi. Ketika percakapan kita ini, saya apresiasi itu kalau saya menganggap bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan yang penting. Sehingga bagi saya tidak pantas saya abaikan. Terbayang nggak, Mbak? Gitu ya. Karena saya mengapresiasi. Jadi mengapresiasi itu memberikan nilai pada sesuatu, menghargai. Jadi makanya orang seringkali merasa tadi ya, kalau bahasa Jermannya, jajarannya manahannya itu adalah radiwongke. Itu orang merasa tidak diapresiasi ya. Yang ketiga, saya menambahkan sebenarnya bukan hanya menghargai, itu juga memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah. Jadi menurut saya mengapresiasi itu dekat dengan mensyukuri, bisa jadi. Tapi ini saya nggak berani bicara lebih panjang, ada Ustadz Irwan Amrun di sini, saya nggak berani nanti ditegur. Jadi bagi saya mengapresiasi, kalau ditanya jadi apa itu makna mengapresiasi, itu menurut saya 3 kata itu menurut saya, Mbak. Mengakui, mengenali, kemudian keberadaan sesuatu atau seseorang, peristiwa, kejadian, apapun itu, dan kemudian menghargai, menjadikan itu penting, menjadikan itu berharga, dan kita mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita apresiasi itu. Jadi menurut pendapat saya, segala sesuatu bisa kita apresiasi. Peristiwa bisa kita apresiasi, seseorang bisa kita apresiasi. Bukan hanya keberhasilan yang bisa kita apresiasi, bahkan kesulitan gitu ya. Coba kalau kita mendengar, seringkali kita tuh mensyukuri kesulitan yang terjadi di masa lalu. Contoh gitu ya. Contoh gitu. Saya mensyukuri misalnya dulu ditempa dengan kesulitan-kesulitan ini, inilah yang menjadikan saya menjadi pribadi seperti sekarang ya. Meskipun kadang-kadang mengakui, mensyukuri itu terlambat ya gitu ya, bukan pada saatnya. Tapi mungkin seringkali mendengar cerita ya, bagaimana orang mensyukuri kesulitan di masa lampaunya. Masa kecil saya misalnya ada orang bercerita kan banyak ya. Oh, saya itu bersyukur ya, kemudian dilahirkan dari keluarga yang begini-begini sehingga saya menjadi pribadi yang lebih tekun, teguh dan segala macamnya. Ya, artinya kan, loh, yang diapresiasi, yang diakui, yang dihargai itu malah kesulitannya kan. Gitu. Jadi bukan hanya seolah-olah sesuatu yang positif seperti keberhasilan, kemenangan ya, yang pantas untuk diapresiasi, tapi sebenarnya kita bisa mengapresiasi segala sesuatu, termasuk kesulitan, kegagalan, dan segala macamnya. Ya, kira-kira gitu. Dengan cara mengakui, menghargai, dan memperoleh nilai tambah dari peristiwa tersebut. Gitu, Mbak. Makna mengapresiasi menurut saya. Baik-baik. Nah, ini akan menjadi titik awal kita ya, Mas Hari ya, dan juga mungkin teman-teman semua. Dari kata yang mengapresiasi ini, silakan kita catat sama-sama. Ini ada menjadi awal mengapresiasi. Itu artinya mengakui, menghargai, dan memberi nilai tambah. Nah, kalau dari penjelasannya Mas Hari tadi kan berarti mengapresiasi itu kecakapan ya, yang itu sebenarnya bisa dipelajari Sangat terus-menerus. bisa. Sangat bisa, Mbak. Jadi sebenarnya ada nggak sih Mas ciri-ciri misalnya orang yang semacam karakteristik orang yang cerdas dalam mengapresiasi? Ya, ada istilahnya itu, Mbak, appreciative intelligence. Oh, Ada wah baru istilahnya. tahu ini loh saya. Kecerdasan mengapresiasi. Ya, ini barangkali nanti bisa Oh, dicari bukunya siap. Tojo ya dan Carroll. Dia teman-teman, tentu teman-teman yang belajar positive psychology, yang belajar appreciative inquiry, insya Allah sangat akrab dengan kajian ini ya. Jadi benar Mbak Kumala, mengapresiasi itu kecakapan. Jadi kalau dari buku ini teman-teman bisa melihat, nanti bisa menelusuri, setidaknya ada tiga hal penting. Ini terjemahan bebas saya ya, terjemahan bebas saya adalah yang pertama, saya mulai dari yang bawah aja dulu. Jadi kecakapan kita, kejelian kita untuk menemukan sesuatu yang positif, meskipun itu masih sangat kecil ya, gitu ya. Contoh gitu, kayak kita menemukan kalau kayak kita mampu melihat sebuah potensi meskipun masih kecil. Contoh Mbak Kumala misalnya gini, kalau melihat Messi sekarang itu pasti
mudah sekali mengatakan bahwa dia pemain berbakat ya. Tapi Iya, iya. kebayang nggak kalau kemudian mampu melihat potensinya Messi itu ketika Messi misalnya di usia 5 atau 6 tahun gitu ya. Waktu itu mungkin dengan postur yang tidak ideal untuk pemain Eropa dan Mhm. beberapa dan segala macam. Tapi kalau mampu melihat potensi kebesaran seseorang meskipun dia masih kecil, nah itu cerdas mengapresiasi, ya kan? Tapi kalau orang melihat, aduh Messi itu ternyata pemain berbakat sekarang dengan banyak prestasinya, ya itu semua orang juga kemungkinan bisa ya. Tapi orang yang cerdas mengapresiasi itu, meskipun masih dalam bentuk bibit, dia bisa, wah ini gedenya gitu misalnya gitu akan jadi pemain besar misalnya kalau konteksnya atlet ya gitu jadi ibaratnya itu mampu melihat pohon besar hanya dari bijinya gitu ya dari Mhm. bijinya atau dari kecambahnya gitu kira-kira begitu Hmm. kecakapan itu tuh menemukan kejelian kita melihat bibit-bibit positif potensi positif positif dari sesuatu ya dari sesuatu entah dari satu kejadian atau dari seseorang ya, atau sekelompok orang atau dalam sebuah organisasi kapan untuk membingkai kenyataan ya kan contoh misalnya peristiwa itu kan nggak semuanya positif ya Mbak. Dalam sebuah peristiwa Mhm. itu kan ada peristiwa yang positif dan negatif. Contoh, ketika kita melihat pohon mawar, itu kan nggak hanya melihat kecantikan bunganya kan Mbak, Mhm. tapi ada juga durinya gitu ya. Gitu, misalnya juga. Jadi bagaimana kita membingkai ulang kenyataan gitu. Karena menemukan sisi dari kenyataan itu. Sesuatu kenyataan itu kan kita nggak kadang-kadang ada kenyataan yang memang kita nggak mampu mengubahnya. Yang bisa kita lakukan adalah membingkai ulang kenyataan itu. Jadi menemukan perspektif berbeda, menemukan perspektif yang lebih bermanfaat dari sebuah kejadian. Itu orang yang cerdas mengapresiasi. Hmm. Nah, yang ketiga itu adalah nggak tahu ya ini apakah kalau eh, orang Jermannya bilang itu ngerti sadurunge winarah gitu loh, Mbak. Jadi Iya, mampu iya. membaca, mampu meneropong, mampu membuka tabir masa depan dari kondisi sekarang. Mhm. Kan itu kan kalau cerita pewayangan itu kan kalau nggak salah si Mhm. Kresno itu kan ilmunya salah satunya adalah dia mampu sangat visionernya kan mampu ngerti sadurunge winarah. Makanya Mhm. ketika perang Bratayuda Oh. dia memilih supaya memilih untuk meminta jadi ahli penasihat untuk siasat dan segala macamnya karena dia bisa membaca kalau trennya kondisi sekarang seperti ini datanya seperti ini oh ke depan 3 tahun lagi kira-kira seperti ini jadi dia Mhm. mampu Mhm. membayangkan hal yang positif di masa depan dari kondisi sekarang gitu loh jadi Mhm. membuka tabir membaca tabir atau meneropong masa depan itu kalau tadi dijawab, salah satunya yang mungkin menjawab pertanyaan jenengan itu di Mhm. buku ini, Mbak. Mhm. Orang-orang yang apa, saya rekomendasikan kalau tertarik, menurut pendapat saya para guru, para coach gitu ya, Mhm. atau bahkan mungkin para pengusaha perlu membaca buku ini ya, dan kita kita semua rasanya perlu mengasah kecerdasan apresiatif kita ya, bagaimana kejelian kita menemukan potensi yang positif pada seseorang, pada sekelompok orang, pada sebuah organisasi. Kemudian kita kemampuan membingkai ulang kenyataan dan kemampuan meneropong masa depan dari kondisi sekarang. Itu orang yang cerdas dalam Mhm. mengapresiasi. Mhm. Ya. Oke, oke, baik. Wah, ini menarik sekali. Buat teman-teman MPI, boleh cek loh, diri sendiri sudah memenuhi 3 ciri ini atau belum. Satu, reframing ya, Mas, yang kedua appreciating the positive, dan bagaimana melihat sisi positif dari masa depan. Sudah bisa, teman-teman? Nah, kalau sudah bisa berarti termasuk yang punya kecerdasan apresiatif tadi. Kalau belum bisa, kita lanjutkan belajar sama Mas Ari, biar kita cerdas apresiatif. Nah, yang bikin saya tertarik ini, Mas, bahwa Mhm. ternyata ada pernyataan bahwa bukan hanya kenyataan yang menyenangkan atau menghadirkan emosi positif yang perlu kita apresiasi, tapi juga Betul, betul. ada peristiwa yang bagi banyak orang itu menghadirkan emosi negatif. Iya, iya, Kesulitan, iya. kegagalan, itu kan Iya, 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 emosinya iya.
Negatif ya? Kebanyakan, Oh, iya. iya, ya kebanyakan negatif duluan lah ya. Iya, Habis itu iya, kalau misalnya dia reframing menjadi positif ya it's okay. iya, Menurut iya. pengamatan Mas Hari, kira-kira mengapa ya seseorang itu bisa sulit untuk mengapresiasi hal tersebut? Ya, karena pertama sih ini pengamatan saya pribadi ya, Mhm. saya tidak memiliki evidence yang lebih tinggi dibandingkan pengalaman refleksi pribadi saya. Pertama biasanya adalah kenapa kok kita seringkali kurang mampu mengapresiasi karena kita mengabaikan. Kita nggak aware dengan situasi itu gitu ya. Contoh misalnya mungkin saya kurang cerdas dalam mengapresiasi potensi atlet ya. Karena barangkali ya karena saya bukan psikolog yang saya sering nyebutnya kalau terkait dengan olahraga ada psikolog yang di tribun, ada psikolog yang ada di ruang latihan gitu. Kalau Mbak Kumala kan psikolog yang ada di tempat latihan ya, yang mendampingi atlet secara langsung. Kalau saya kan psikolog yang ada di tribun, yang teriak-teriak gitu ya, atau di depan layar gitu ya. Nah, Iya. saya mungkin tidak cukup cukup cakap ya, tidak cukup jeli dalam melihat itu karena barangkali memang sehari-hari kurang bergelut dengan itu. Makanya seringkali kan potensi kesempatan itu ada di sekitar kita, tapi kok kita nggak menemukannya ya. Kalau kita nggak menyadarinya ya, biasanya karena kita mudah mengabaikan. Jadi kita kurang Mhm. aware, ya kita kurang aware atau Mhm. bahasa tren sekarang kita kurang mindful lah gitu, kurang mindful, kurang 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 seringkali ya saya bahasa negatifnya kita mudah mengabaikan ya. Kadang-kadang hal-hal kecil itu bisa sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Nah, hal-hal kecil, peristiwa kecil itu seringkali kita abaikan. Itu yang contoh misalnya obrolan kita dengan anak-anak kita gitu ya, dengan anak kita itu jangan-jangan malah jadi banyak inspirasi gitu kan ya. Kadang-kadang kita mengabaikan itu gitu ya. Sehingga kita kurang menyimak hanya karena dia pengetahuannya mungkin di bawah kita gitu. Jadi yang membuat kita kurang cerdas mengapresiasi karena kita mudah mengabaikan ya. Kita biasanya itu ya, mudah mengabaikan. Kita kurang observe, kita kurang peduli terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita maupun terjadi di sekitar kita. Yang kedua, cepat menghakimi, cepat menghakimi. Jadi yang muncul adalah judgment. Ah itu mah jelek, ah itu mah tidak berguna, ah itu mah gitu. Termasuk menghakimi diri sendiri. Ah aku mah nggak bisa, gitu kan ya. Ah itu bukan bakat saya. Ada aku mah apa itu hanya remah-remah rengginang dalam kaleng kongguan gitu misalnya. Kita tuh cepat sekali menghakimi diri sendiri, menghakimi situasi dan segala macamnya. Nah, yang ketiga ini yang sering kali nih, terlena oleh penghiburan yang semu. Jadi kadang-kadang kita itu merasa contoh misalnya ketika kita mendapatkan kesulitan gitu ya. Ah, gampang gitu. Itu kan membuat kita tenang, tapi kan buat kita nggak belajar. Mhm. Ya, kalau kata orang Perancis kan kumahangke, kumahangke lah, kumahangke lah, gitu ya. Jadi apa, kita kadang-kadang terlena oleh penghiburan yang semu, kata-kata indah yang membuat kita menjadi tidak aware gitu. Misalnya kita gagal, kalau kadang kita ngomongin kegagalan ya, ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi kita seringkali terlena atas nama supaya kita berpikiran positif gitu. Padahal kenyataannya memang sebaiknya kita berusaha, sebaiknya kita mengakui memang kita gagal kan gitu ya. Jadi kita terlena oleh penghiburan semu. Ya memang seneng ya, aduh nggak apa-apa, nggak usah nangis gitu. Padahal mungkin dengan nangis itu kita jadi lebih mengakui bahwa kita perlu banyak belajar lagi gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita malah meminta untuk tidak mengakuinya. Gitu. Dengan menghiburnya, padahal itu justru malah menghentikan dia belajar. Itu yang seringkali kita jadi nggak mengapresiasi. Kan tadi mengapresiasi kan mengakui kan. Contoh misalnya saya gagal. Ini kalau akademisi itu adalah orang yang paling sering gagal. Misalnya saya ya, contoh misalnya salah satu artikel saya yang publish di tahun ini, tahun 2002, itu tuh saya mulai nulis itu di tahun 2019. Jadi itu satu artikel ditulis 3 tahun. Hmm. Gagal berkali-kali, Wow. serius, gagal berkali-kali Mbak. Gagal berkali-kali, bahkan saya sampai ulang pengambilan datanya karena saya ingin achieve high. Saya benar-benar
saya pengen tetap ada di jurnal yang memang saya tuju, saya taksir. Tapi sampai 5 jurnal dari yang sangat tinggi, dari yang sangat tinggi sampai yang sekarang dipublish itu pun juga sangat tinggi, masih Q1, impact factor-nya juga masih sangat tinggi. Gitu. Tapi itu ditolaknya berkali-kali gitu ya. Nah, dan ketika sekali ditolak, begitu ditolak, sakit gitu kan gitu. Tapi saya tidak menghibur diri sendiri, nggak apa-apa, enggak itu apa-apa. Tapi karena sakit itu saya nggak mau ditolak lagi, saya perbaiki. Jadi lebih baik saya akui daripada saya menghibur diri sendiri. Ah nggak apa-apa, ah nggak apa-apa, ah nggak apa-apa. Enggak, itu apa-apa. Gitu jadi. Jadi jadi itu apa-apa. Karena apa-apa maka dan saya tidak mau tersakiti lebih banyak lagi ya saya harus lebih baik lagi. Terbayang ya gitu. Jadi saya lebih memilih daripada menghibur diri tapi itu semu yang menghentikan langkah saya gitu ya. Saya bisa aja menghibur ah nggak apa-apa ya udah turunin aja enggak saya nggak mau nurunin target saya karena saya yakin potensi dari artikel saya ini layak publish di jurnal cukup terhormat gitu loh jadi bahwa saya akan gagal lagi ya mungkin gitu ya jadi saya siapkan saya submit saya udah siap gagal makanya saya begitu submit saya cari jurnal lain gitu saya udah siap-siap ditolak sama dia gitu saking seringnya ditolak gitu jadi tapi bagi saya ketika ditolak yang saya katakan adalah oke saya nyesek nih gitu ya saya akui aja bahwa saya nyesek gitu tapi saya beri waktu untuk diri saya untuk mengapresiasi itu mengakui minimal kan saya akui bahwa saya sedih gitu saya akui bahwa saya kesel saya akui itu contohnya barangkali nah itu Mbak jadi kenapa kok 3 hal itu yang saya amati kenapa kok kita kadang-kadang jadi kurang cerdas mengapresiasi mudah mengabaikan cepat menghakimi terlena oleh penghiburan yang semu. Iya, iya, iya. Oke, ini menarik sekali, Mas. Karena kan bedanya tipis banget ya, dan kadang-kadang kan kita meresponnya itu spontan terhadap kegagalan. Kalau bercermin misalnya di olahraga gitu ya, kadang kalah, misalnya kalah itu kan sama dengan gagal. Ya, kita dengan mudah mengabaikan ya memang bukan rezeki, oh ya ya sudah gitu. Tapi sebenarnya kita mengabaikan momen kekalahan itu, gitu kan. Dan mungkin sebenarnya agak denial ya mengakui bahwa memang kalah. Kemudian yang kedua ini cepat menghakimi Mas. Wah itu kalau di tim ya itu akan sibuk untuk mencari siapa yang salah. Jadi cepat menghakimi. Ya, yang akhirnya kesibukan kita mencari black kambing kan, Iya. bukan finding solution kan. Iya. Gitu. Nah kalau nggak yang sesama pemain atau mungkin pelatih atau manajemen atau ya atau saling di antara mereka menyalahkan karena jadinya cepat menghakimi. Atau kalaupun misalnya yang tadi terlena dengan penghiburan yang semu, ya mereka juga berpikirnya adalah oh ya sudah kita menghibur diri. Apakah itu kemudian dengan seperti tadi yang disampaikan Mas Hari, ya nggak apa-apa kalah. Itu bukan nggak apa-apa karena misalnya ya kalau di sepak bola itu kan beberapa kali pertandingan. Misalnya ini kan Liga 1 udah mulai jalan lagi kan ya Mas ya. Udah di putaran kedua. Putaran kedua udah 4 kali pertandingan kalah. Itu bukannya nggak apa-apa, itu something matters gitu. Betul. Kalau nggak apa-apa itu nggak layak diperjuangkan kan, Mbak? Oh ya benar. Iya, kalau nggak apa-apa gagal dan saya nggak apa-apa, itu artinya lah ngapain saya berusaha? Itu kan berarti nggak layak untuk diperjuangkan. Kalau sesuatu itu layak diperjuangkan dan kemudian kita gagal dan kemudian kita sedih, itu adalah resiko wajar gitu loh. Itu adalah wajar. Artinya itu begitu berarti bagi saya, gitu kan? Kalau itu nggak apa-apa, itu berarti kan itu nggak layak diperjuangkan kan gitu. Untuk apa kita mengeluarkan banyak energi untuk sesuatu yang kalau hilang tidak buat kita sedih gitu. Iya. Benar. Jadi ternyata kita bilang kalau itu kan di olahraga ya Mas. Kalau kita sebagai orang tua ya, kita kan juga dengan mudah bilang, misalnya anak kita yang kalah pertandingan gitu ya, atau kalah sesuatu terus anaknya sedih, terus kita bilang nggak apa-apa nilainya jelek, nggak apa-apa, karena itu bukan nggak apa-apa ya. Ternyata itu ini anak saya juga di sini nih Mbak, ini kayaknya anak saya ada di sini. Nah, barangkali mungkin saya sekaligus menyampaikan ke dia aja nih, karena anak saya dari sini kalau nggak salah tadi namanya saya lihat tuh. Oh ya, yang ada Suryo Wibowonya itu anak saya itu. Nah,
apa ketika dia gagal gitu ya, dan kemudian ya misalnya itu sangat sedih ya, ya wajar gitu, Iya, sangat iya. sedih ya, yang memang kita perlu biarkan dia menikmati kesedihannya itu, karena itu Hmm, ekspresi dari wajar kan. Ada betul. harapan nggak kesampaian, sedih, itu wajar, berarti itu sesuatu yang berharga gitu kan ya, gitu ya. Jadi oke, yang kalau kalau saya biasanya kita amplify gitu ya, kita amplify. Oh, memang tidak menyenangkan ya gitu ya. Mm-mm. Kita sudah Oke. berusaha, ternyata harapan tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Iya, misalnya sedih banget. Oke, yang kalau mau misalnya mau nangis, mau ambil jarak, mau menenangkan diri ya kasih kesempatan. Setelah itu baru biasanya diobrolin, oke, apalagi yang akan kalau lomba berikutnya gitu. Anak saya dulu atlet wushu, bukan belum ya atlet waktu kecil ya gitu. Wushu ya itu lomba kan nggak semuanya menang ya gitu, seringkali Iya. kalah gitu. Jadi ketika kalah sedih gitu. Tapi setelah itu baru kita ngomong apalagi yang harus dipersiapkan. Oh ternyata latihannya kurang ini Hmm, dan segala macamnya gitu. Jadi kalau hmm. ternyata nggak apa-apa, nggak ada lagi energi untuk dorongan untuk memperbaiki diri karena nggak apa-apa. Nanti gagal ya nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi kan padahal sebenarnya kesedihan itu kan jadi bahan bakar gitu. Hmm. Kalau teman-teman barangkali di sini saya nggak tahu apakah ada teman-teman neuroscience ya, mohon dibantu kalau ada dijelaskan. Tapi dari referensi dari teman-teman neuroscience itu mengatakan belajar itu tuh paling cepat ketika kita gagal. Hmm. Belajar itu paling cepat ketika kita mengalami kesulitan. Maka seorang coach yang baik, seorang guru yang baik itu adalah bukan guru yang selalu menghadirkan jawaban, tapi justru malah menghadirkan problematik, menghadirkan tantangan-tantangan gitu. Karena Hmm. ketika dia tertantang, ketika dia menghadapi kesulitan, ada dorongan yang luar biasa dia untuk belajar. Dan kecepatan otak kita itu akan bekerja, akan lebih cepat, akan belajar itu akan lebih efektif kalau kita berhadapan dengan kesulitan. Maka tidak aneh kalau barangkali kita belajar, seringkali profesor-profesor kita itu datang ke kelas dengan eh, membobardir dengan berbagai macam persoalan gitu ya. Saya ingat ketika belajar di apa Erasmus Medical Centrum, itu profesor saya datang itu langsung membawa soal begini gitu. Besok nanti malam saya akan ada talk show. Ini benar, dia benar akan talk show. Saya akan diwawancari oleh sebuah media televisi nanti malam. Nah, ini pertanyaannya. Saya ingin Anda, kalau Anda jadi saya dan ditanyakan ini oleh jurnalis, apa yang Anda lakukan? Gitu ya. Apa jawaban Anda gitu. Jadi kan kepada kita nyureng kan. Itu pertanyaan level profesor dikasihkan ke mahasiswa gitu. Tapi karena itu kita bongkar semua teori, kita bongkar semua data dan segala macamnya gitu. Terbayang itu akan jauh membuat kita kesulitan dan kegagalan itu akan buat kita jadi belajar. Benar ketika kita kasih, kita presentasi, kita ngerasa benar, profesornya mengatakan, nah kalau kayak gini, kalau kayak gini, kalau kayak gini, apa yang kita diskusikan selama 2 jam itu mentah oleh 3 pertanyaan dia gitu. Kita ngerasa gagal, tapi dari situ, iya ya, ternyata ini belum aku pelajari ya, ini belum aku pelajari. Kira-kira gitu, Mbak, daripada kita tidak mengakui bahwa kita gagal atau kita tidak mengakui bahwa kita melakukan kesalahan hanya supaya kita merasa tenang oleh penghiburan yang semu. Hmm. Oke, wah menarik sekali nih. Karena kita sudah sampai di pembahasan yang kata kedua, kegagalan nih Mas Ari. Kalau yang tadi kan kita udah kunci ya, mengapresiasi adalah mengakui, menghargai, dan memberi nilai tambah. Dan ini ternyata Mas Ari menyampaikan, kita belajar lebih cepat dengan kegagalan. Nah, sekarang saya buka diskusi interaktif dulu ya Mas Ari, melalui Monggo, monggo, Mentimeter ya. monggo, 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 Oke, monggo. saya sekarang minta bantuan Mbak Fahira. Dan di sini Mbak Fahira sudah memberikan link buat teman-teman untuk kita diskusi bareng melalui Mentimeter. Ya. Nah, karena tadi pembahasan mengapresiasi sudah, kita sekarang bahas di kegagalan. Menurut teman-teman, apa sih makna kegagalan menurut Anda? Nah, pastinya setiap orang punya makna masing-masing kan. Ini waktunya teman-teman share nih. Oke.
Linknya ada di chat, teman-teman bisa klik atau kemudian bisa memasukkan kode 14008295. Sudah ada yang mulai mengisi, oke, baik. Dan bisa jadi makna kegagalan berbeda-beda tergantung pengalaman teman-teman semua ya. Ini saya bacakan ya Mas Hari. Ternyata makna kegagalan itu kesempatan untuk belajar, pijakan untuk melompat, sesuatu yang tidak sesuai harapan atau target, tidak berhasil mencapai yang diinginkan, menyerah sebelum mencoba, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, belum berhasil, pembelajaran untuk berkontemplasi, udah banget ini, tempat belajar cara mengatasi masalah, tidak tercapainya sesuatu yang patut diperjuangkan atau sesuatu yang berharga, pengalaman baik untuk menjadi lebih baik. Wih, ini ada yang berpendapat kegagalan adalah pengalaman baik, Mas. Terus tidak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Oke, dan ini ada teman-teman yang juga menulis di chat ya, saya bacakan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Waktunya mencari cara yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi di Mentimeter. Kesempatan untuk mencoba lagi. Kegagalan ada keberhasilan yang tertunda. Oke, kemudian bisa belajar untuk bersabar dan mengambil hikmah dari semua kejadian yang terjadi. Masa di mana kita belum mencapai tujuan keinginan, kesempatan untuk memperbaiki diri, jadi lebih baik, batu loncatan untuk berhasil, memotivasi untuk mengulang kembali, masa di mana kita belum mencapai tujuan atau keinginan, sukses yang tertunda, pembelajaran mengenal diri, cara yang lama atau sudah dipakai belum memberi hasil optimal sesuai harapan, hasil yang mengecewakan, tetapi bisa jadi bahan untuk berkembang ketika lebih mengutamakan ego. Ini ada satu lagi di chat, kegagalan adalah hal yang harus terjadi untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Menarik ini, harus terjadi ya. Gimana kalau Oke, ada lagi Mufaira? Oke, baik. Ini kurang lebihnya jawaban teman-teman nih, Mas Hari. Menarik sekali ya. Iya, seru. Iya. Iya. Oke. Ya menarik. Ada beberapa hal yang memang kalau kita mendefinisikan kegagalan, kalau kita compare pada tulisan-tulisan sejumlah ahli ya, Mbak. Memang dari sini tuh terlihat tuh, misalnya kegagalan itu kan memang ada yang secara kalau di dictionary itu kan akhir yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ya kan, akhir yang tidak sesuai dengan kita inginkan ya. Jadi contoh misalnya saya itu akhirnya inginnya itu ketika saya submit itu publish gitu. Ternyata malah ditolak. Itu kan nanti akhirnya tidak sesuai dengan saya inginkan. Kayak tadi misalnya pertandingan setelah peluit selesai gitu ya, tidak sesuai dengan saya lakukan karena akhirnya kita tidak sampai ke akhir atau itu gagal. Kayak tadi itu ada yang menarik itu. Ada yang mengatakan kegagalan itu adalah ketika menyerah sebelum mencoba. Ya, itu memang ada juga ahli yang mendefinisikan seperti itu. Oke. Jadi orang ketika dia tidak nyampe akhir itu adalah gagal. Artinya ketika dia tidak nyampe akhir itu gagal atau akhirnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Akhir yang tidak sesuai dengan kita inginkan ya. Saya pikir itu juga menarik ya. Tapi kalau hanya sekedar bahwa akhir ketika kita menghayati akhir tidak sesuai dengan kita inginkan untuk akhir yang kita hayati kan. Contoh misalnya tadi tim sepak bola. Mana akhirnya? Kalau contoh misalnya ini lagi uji coba nih. Lagi uji coba atau kemarin tuh Piala AFF itu. Misalnya. Akhirnya tidak sesuai yang diinginkan. Kan yang diinginkan juara, itu kan ya. Tapi tidak sesuai. Tapi apakah Piala AFF itu didefinisikan sebagai akhir dengan tujuan yang lebih besar, ya kan? Ya kalau tujuannya adalah sampai pembinaan sepak bola itu sampai Piala AFF 2023 2002 gitu ya, ya gagal gitu. Tapi
Tapi ketika kita lemparkan lagi tujuannya lebih besar gitu ya misalnya, itu yang tadi belum akhir gitu. Jadi bisa jadi itu yang definisi yang tadi ya, pijakan untuk melompat atau tadi ya keberhasilan yang tertunda karena akhir kita jauh lebih gede lagi gitu. Itu kalau dari per definisi umum dari kegagalan. Nah, tapi ini juga menarik ini kumpulannya. Saya salah satu yang saya kutip itu ada beberapa di sini ya. Jadi dari mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau membaca tulisannya dari Martin Meadows. Martin Meadows itu buku-bukunya itu tentang personal development, confidence, banyak sekali. Kalau Bapak Ibu para trainer yang di pengembangan diri pasti menurut saya kenal dengan Martin Meadows ya. Dia di bagaimana mengubah dari kegagalan ke kesuksesan, dia mendefinisikan kegagalan itu jadi 3 hal ini. Nah, itu tadi beberapanya tulisannya mengingatkan saya kepada definisinya Martin Meadows, Mbak Kumala tadi. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah seperti pemandu kita menjalani maze ya. Kalau ketika kita ketemu, wah yang ini salah. Oh, berarti ini jalan yang salah. Berarti kita diminta untuk menggunakan cara yang lain. Tadi kan ada yang mendefinisikan begitu kan ya. Berarti kita adalah menemukan cara yang kurang efektif. Saatnya kita kemudian mencari cara yang lebih efektif lagi. Tadi ada yang mendefinisikan seperti itu ya. Itu persis kayak definisinya si Martin Meadows. Karena kegagalan itu sebenarnya kayak navigator. Kita itu sebenarnya bisa memaknakan kegagalan itu sebagai pemandu. Itu kan persis kayak salah satu ini cerita entah benar entah tidak tapi ini populer sekali ketika Thomas Alva Edison kalau nggak salah tanya ya, Anda sudah mengalami 99 kali kegagalan. Oh tidak, katanya gitu kan. Saya sudah berhasil menemukan 99 cara yang tidak efektif. Atau Iya, 900 benar-benar. sekian ya kan gitu. Jadi itu Ya. perspektif saja melihat kegagalan kan ya gitu. Kalau kegagalan itu dinilai bahwa kita sudah menemukan cara yang nggak efektif, ya itu berarti kegagalan itulah jadi navigasi ya. Gitu. Kayak contoh misalnya saya dari kegagal berkali-kali gitu ya, saya akhirnya menemukan oh cara ini itu nggak akan berhasil gitu. Dari mana saya menemukan itu untuk diri saya? Itu ya dari kegagalan yang saya lakukan gitu ya. Sehingga saya perlu mengubah strategi saya misalnya. Jadi kegagalan itu sebenarnya navigator bagi kita. Yang kedua, sebenarnya kegagalan itu bisa juga kayak alat pahat gitu ya. Ibaratnya. Jadi contoh misalnya gini, semakin gagal itu kita semakin tahu diri kita kan. Semakin mendalam dalam diri kita. Saya gagal, oh ternyata saya itu lebih suka ini daripada ini gitu. Saya itu dididik sejak kecil oleh orang tua yang hobi olahraga. Karena ayah saya itu lulusan SGO dan kemudian STO gitu. Dan beliau itu atlet ya di masanya. Nah, kemudian beliau juga punya klub sepak bola yang beberapa pemainnya juga waktu itu ada yang ikut Primavera, ikut ke apa ya? Bareti atau lupa saya gitu. Jadi tapi ketika saya bermain sepak bola dan segala macamnya itu kok nggak apa ya, nggak berhasil gitu ya. Terpilih pun tidak gitu. Terpilih pun tidak gitu. Saya dong merasa ini gimana sih anaknya orang yang olahragawan kok saya tidak jadi olahragawan gitu. Jadi Iya saya itu ya. dulu pernah ngerasa bahwa wah kenapa sih saya tidak seperti ini gitu ya. Tapi sekarang saya mensyukuri gitu ya bahwa memang jalan saya bukan situ. Saya akhirnya menyadari bahwa mungkin kemampuan saya semakin saya gagal, semakin saya kenal diri saya bahwa mungkin saya tidak di situ. Gitu ya. Mungkin saya tidak di situ. Karena semakin kita gagal kan kalau kita berefleksi kan semakin kita tahu diri kita kan. Oh, ternyata saya teh begini, ternyata saya teh begini, ternyata saya teh begini gitu ya. Jadi kayak alat pahat untuk diri kita. Ya. Semakin kita jadi tahu tentang diri kita, semakin jadi tahu apa yang jadi kompetensi kita, semakin jadi tahu apa yang kita sukai dan segala macamnya. Nah, yang ketiga ini menarik. Kegagalan itu kan seringkali juga jadi filter kan, Mbak. Contoh Ya. misalnya, ketika kita berhasil kan banyak sekali orang yang datang kepada kita.
Ketika kita gagal kan belum tentu. Bahkan banyak orang yang cuci tangan kan. Jadi kegagalan itu bisa jadi filter kan. Siapa teman kita? Siapa teman yang hanya datang memanfaatkan kita? Kegagalan itu bisa juga jadi filter. Jadi filter juga untuk kita. Kita jadi saringan, saringan apapun, termasuk saringan pertemanan kita, termasuk saringan kita memfilter segala sesuatu yang mana yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat untuk kita. Pada saat gagal itu ada 3 hal yang buat kita mudah menghakimi, 3 sumber, Mbak. Satu, orang lain, ya nggak? Oke. Ada orang lain kan yang omongannya itu tuh bisa menyakiti, ada yang mengobati. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Itu saatnya kita memfilter. Mana yang akan kita pakai? Ya kan, Mbak? Benar nggak? Betul, betul, betul. Gagal kan? Ya kan? Yang kedua adalah sosial media. Bukan hanya sosial media, tapi media. Media apapun. Media itu kan makanya seringkali kadang-kadang kan atlet diminta untuk stop dulu ya, jangan akses sosial media. Kebanyakan Puasa sosial iya, media. iya gitu. Karena itu kan sometimes saatnya kita memfilter gitu. Apa yang mana yang bermanfaat untuk kita? Tontonan apa yang bermanfaat untuk kita? Termasuk lagu apa yang bermanfaat untuk kita? Kan beda itu ketika gagal kemudian nyanyi lagu Aku Berlari dan Terus apa lagunya Sega on Seven itu kan beda Iya, gitu iya, ya. yang jadi juara itu ya. Ya, atau misalnya lagu mana yang sering kita dendangkan di dalam diri kita, aku gagal kali ini, atau yang mana gitu. Itu mungkin kita perlu memfilter juga, jangan-jangan lagu-lagu yang kita dendangkan itu tuh ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Itu kegagalan gitu. Dan saya kalau dari yang tadi disampaikan, saya setuju karena saya juga menambahkan dari disampaikan oleh Martin ini adalah tadi saya setuju karena saya juga meyakini bahwa kegagalan itu adalah keniscayaan, Pak. Tadi kan ada yang menuliskan bahwa kegagalan itu adalah satu proses yang mau nggak mau harus kita lewati kalau kita ingin jadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Iya. Kalau kita pengen jadi pribadi yang lebih baik, maka kita mau nggak mau harus melewati zona nyaman itu masuk ke zona belajar, gitu kan ya. Gitu. Kalau kita pengen bertumbuh, kan, kita harus melewati itu. Kita harus mencoba. Dan ketika mencoba, resikonya karena gagal. Gitu ya. Resikonya adalah gagal. Jadi kegagalan itu keniscayaan. Saya yakin orang-orang yang ada di sini itu adalah orang-orang yang pernah gagal. Bisa jadi sekali, 2 kali, kalau saya beratus-ratus kali gagal dalam banyak hal gitu ya. Tapi ini keniscayaan gitu. Ketika kita ingin berproses menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berprestasi, ya kita akan mengalami kegagalan itu. Jadi ini keniscayaan kegagalan itu. Yang kedua, saya tadi juga banyak sekali yang menuliskan kegagalan itu adalah opportunity. Kegagalan itu adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk berubah, kesempatan kita untuk berkembang. Gitu ya. Barangkali itu ya. Oke, oke. Ini menarik sekali sih, Mas ya, karena teman-teman di sini sudah sharing ya, dan terima kasih buat teman-teman yang tadi berpartisipasi tentang makna kegagalan. Dan dari Mas Hari juga sudah menambahkan ya. Dan kemudian, nah karena udah ngomongin tentang lagu, Mas, biasanya lagu itu kan ada muatan emosinya ya. Kalau misalnya mengapresiasi kegagalan tadi, mengakui, menghargai, dan memberikan nilai tambah. Itu kita bisa membicarakannya, iya, mudah. Tapi Mas, kalau kondisi emosi, itu tuh kadang kita susah sekali mengelolanya. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih kondisi emosional yang seringkali dihadapi saat kita mengalami kegagalan, dan mungkin ini yang perlu kita sadari juga. Gitu. Ya, yang paling sering itu sedih, marah, itu, kecewa. Itu kan satu yang wajar ya seringkali ya, sedih, marah itu, marah pada diri sendiri, marah pada orang lain itu seringkali terjadi. Gitu ya. Yang paling sering itu muncul ya. Dan kalau kemudian kalau udah berkali-kali, Mbak, kalau udah berkali-kali, jadi kalau sekali itu biasanya yang sering muncul adalah kecewa, sedih, marah, itu yang paling sering muncul ya. Nah, kalau udah berkali-kali bisa jadi malah frustasi. Udahlah, wah, udah nggak mau lagi gitu. Mau lagi lah gitu. Wes gitu ya. Kalau orang Jermannya bilang wes kapok, wes lah gitu, wes kapok gitu. Nggak lagi gitu, udah frustasi. Karena segala sesuatu udah dicoba gitu ya. Dan kemudian jadi
khawatir ya, khawatir gagal lagi gitu. Seringkali kan itu kan. Jadi kayak contoh Iya. misalnya kembali ya ke profesi saya sebagai akademisi gitu ya. Udahlah ditolak ke sama penasaran saya tuh ada satu jurnal yang saya penasaran sekali gitu ya. Ini tolak mulu sama dia teh, tolak mulu dan segala macamnya gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa ini benar-benar baru tadi malam, kemarin malam itu ya, saya tuh di-email sama jurnal itu, Oh kemudian iya? di-invite Wow. iya, di-invite untuk jadi reviewer. Ini gimana sih? Ini gimana sih lu Wow. nolak berkali-kali malah kamu ini kan jadi reviewer. Tadi jadi muncul semangat lagi karena ternyata memang saya publish di jurnal lain yang nggak kalah kerennya dibandingkan dia ya. Tapi maksud saya awalnya itu nyaris juga cemas gitu. Cemas kalau saya publish lagi, submit ke situ, nanti gagal lagi lah gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu ya. Tapi yang paling sering muncul itu Mbak. Tadi ya, kalau Mhm. awal-awal sekali gagal itu sedih, marah, kecewa itu seringkali muncul. Nah, kalau udah muncul frustasi gitu. Terus yang terjadi adalah takut atau sebenarnya cemas ya, cemas untuk akan mengalami lagi. Itu emosi yang paling sering muncul ya. Oke, oke. Iya, iya, benar banget, Mas. Itu kalau yang versi akademisi kan yang disampaikan Mas Hari tadi. Jadi saya juga Ya. apresiasi banget Mm-mm. Mas Hari mau terus mencoba dan ternyata di ending-nya malah diminta jadi reviewer ya. Luar Lucu itu. biasa. Ya, kalau buat atlet tuh, Mas, itu adalah kegagalan saat latihan ya. Kan udah latihan latihan latihan, terus gagal. Ya, bisa jadi mereka merasa, "Ya wes cukup, nggak mau lagi," gitu. Kalau misalnya di sepak bola juga sama sih. Misalnya kalau, kalah 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 kalah, kayaknya kalau tadi kan memprediksi sesuatu yang positif di masa depan, mereka udah nggak bisa melihat itu, gitu. Jadi udah, ini kayaknya akan kalah lagi deh. Nah, itu yang memang jadi hopeless ya. Nah, terkait dengan pengalaman kegagalan seseorang kan berbeda-beda ya, Mas. Nggih, nggih. Ada tuh yang, gagalnya itu menjalin hubungan berkali-kali, dengan si A gagal, si B gagal. Ada juga nih, itu kan gagal relationship ya, kalau ini gagal meraih prestasi atau karir. Atau kemudian kalau, atlet ya kalah bertanding dengan lawan tertentu. Lawannya ya itu aja, si A. Tapi entah ada stigma kalau lawan si A itu mesti kalah terus, gitu. Kalau yang lain mungkin nggak apa-apa, tapi gitu sama si A ini kok kayaknya kalah terus ya. Jadi udah mindset-nya udah yang fix mindset. Kira-kira nih Mas, hal krusial apa sih yang mempengaruhi atau yang perlu kita perhatikan terkait kecakapan dalam mengapresiasi kegagalan ini? Yang saya setuju dengan yang jenengan sampaikan tadi, Mbak Mhm, Kumala, bahwa terkait menurut saya mindset. Jadi mindset really matters ya. Jadi mhm, menurut saya mindset ya dari teman-teman kalau Anda membaca berbagai macam referensi juga seringkali pola pikir mhm, atau cara pandang kita terhadap diri sendiri dan dunia, kerangka mental kita itulah yang menentukan kecakapan kita di eh, dalam mengapresiasi kegagalan. Seperti yang tadi Anda ceritakan, kan ada mhm, ketika gagal, ada yang sebagian orang kan sibuk-sibuk mencari kambing hitam dan mhm, sibuk cuci tangan kan gitu ya. betul, Tapi akhirnya kan jadi nanti muncul kegagalan lagi kan. Dan mhm, seringkali berputar gitu kayak kayak hamster effect gitu loh. mhm, Gagal dengan cara yang sama, strategi yang sama terus menerus itu dilakukan gitu ya. Jadi nggak belajar dari kegagalan itu gitu. Itu yang menurut saya kalau mindsetnya itu mindset yang disebut sebagai mindset orang yang tidak tadi Anda sebut salah satu mindset yang penting adalah growth mindset ya kayak yang dikembangkan oleh Carol Dweck ya itu salah satunya. Kalau saya di sini kita ngomong mengapresiasi kegagalan, yang menurut saya yang perlu dikembangkan adalah apresiatif mindset, pola pikir oh, apresiatif. Artinya bagaimana kita mengakui dan kemudian kita belajar dari kegagalan itu, bahkan menjadikan kegagalan itu menjadi sesuatu yang berharga, menjadi nilai tambah. Jadi menjadikan ini adalah opportunity to grow bagi kita. Gitu. Jadi mhm, kegagalannya adalah opportunity to grow. Sayang gitu loh, kegagalan itu jadi pelajaran yang mahal kan gitu ya. Sayang kalau kemudian itu diabaikan.
sayang gitu. Lebih baik itu dijadikan pembelajaran. Jadi kalau menurut saya mindset ya, menurut saya mindset itu yang menjadi salah satu faktor penting dalam mengembangkan kecakapan mengapresiasi kegagalan. Oke, ini menarik sih Mas, karena kan kita sejauh ini taunya adalah fixed mindset, growth mindset, dan ternyata kita bisa nih diskusi tentang pola pikir apresiatif ya. Artinya kan apresiatif mindset yang ini bisa jadi menjadi alternatif nih, terutama pola pikir apresiatif dalam menghadapi kegagalan. Oke. Nah, karena kita udah sampai di mindset nih Mas, sekarang kita akan bahasnya ini. Jadi bagaimana cara praktis yang bisa kita lakukan untuk mengelola pola pikir kita? Nah, terutama saat mengalami kegagalan tentunya ya, agar lebih berkembang ke arah pola pikir apresiatif tadi. Ya, ya. Salah satu toolsnya itu adalah questioning ya, questioning ya, bertanya ya. Keterampilan praktisnya itu adalah bertanya. Kenapa kok pertanyaan ini menjadi berharga ya? Karena sebenarnya pertanyaan ini adalah tools ya. Dengan pertanyaan itu membuat kita menjadi punya banyak sekali pilihan. Ini apa yang sebenarnya kalau tadi ya bagaimana pola pikir kita itu dikendalikan oleh dialog batin kita kan, dan dialog batin kita itu kan dikendalikan oleh pertanyaan. Apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita itulah yang bertumbuh gitu ya. Gitu. What we focus on grows. Jadi ini contoh salah satu pertanyaan yang dikembangkan oleh ada yang disebut sebagai choice map. Ini saya pikir penting untuk dilatihkan ya. Ada satu yang menemukan question based terapi. Barangkali mungkin petanya bisa ditunjukkan, Pak. Nah, ini teman-teman bisa membaca ini buku populernya ya. Ini Marley Adam ini PhD disertasinya tentang question based terapi, dan kemudian dia kembangkan. Ada 2 buku yang menurut saya cukup inspiratif ya, Change Your Question, Change Your Life, dan Teaching That Change Life. Itu menurut saya penting untuk coach, untuk trainer, untuk para fasilitator gitu ya. Ini contoh keterampilan praktis, Mbak. Jadi misalnya gini, ketika kita gagal, ada 2 pilihan sebenarnya. Ada 2 pilihan jalur. Apakah mindset pembelajar, kita menjadi pembelajar, atau mindset kita menghakimi. Kita mau belajar dari kegagalan itu atau kita menghakimi. Biasanya otomatis responnya itu jalur menghakimi, itu jalur yang paling kencang ya biasanya ya. Contoh begitu gagal, ini salah siapa? Gitu kan. Ya tadi ya, mencari kambing hitam. Itu sama kayak yang ditemukan oleh Marley ya kan, tadi kan siapa yang salah? Itu tuh mencari kambing hitam gitu ya, itu tuh paling sering gitu ya. Kadang-kadang menyalahkan diri sendiri. Yang akhirnya tadi tuh, kenapa saya salah? Kenapa saya selalu salah gitu ya? Apa salah saya? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Ya sampai segitu. Yang terjadi, maka kemudian kita itu akan masuk ke dalam jebakan atau dalam lubang penghakiman itu. Ya, itu yang paling bahaya ya, gitu ya. Dan tipe ini yang disebut sebagai, kalau suatu saat kita gagal, itu paling sering kita tergoda masuk jalur ini. Maka di situ ada namanya ada kayak pivoting ya, ada satu nge-switch ya. Bagaimana nge-switch pindah jalur. Pindah jalur. Jadi pindah jalur kalau kita menyadari bahwa oke, aku jengkel pada diri sendiri. Aku sedang jengkel dengan diri saya sendiri. Oh, aku kayaknya lagi marah nih dengan pelatihku. Oh, ini kayaknya aku marah pada sebuah keadaan. Kita bisa bertanya, kalau ini saya terus-terusin, apa manfaatnya ya? Begitu kita nggak tahu ada nggak manfaatnya, oke. Itu saatnya pindah jalur, ya kan? Oh, aku manfaatnya cuma bikin aku lega. Tapi kalau ini diterus-terusin, kira-kira apa yang manfaatnya bagi saya ya? Kalau ternyata nggak ada, itu membuat kita pindah jalur. Nah, pindah jalurnya kita bisa pandu, atau diri kita sendiri kita bisa pandu dengan dialog batin kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang membuat kemarin aku gagal? Terus sekarang aku akan ngapain?
kepada siapa saya minta pertolongan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih memandu kita untuk menjadi seorang pembelajar. Sehingga kalau toh nanti eh, eh, kita itu berpikir dan kemudian mungkin kita berdialog dengan orang yang tepat, kemudian kita bisa mendapatkan satu pilihan perilaku yang lebih bijak, ya. Dan percakapannya pun fokusnya pada solusi, bukan mencari kambing hitam dan kemudian bagaimana cara kita cuci tangan, bukan itu gitu ya. Tapi fokusnya dari percakapan kita adalah menemukan apa yang sebaiknya saya lakukan yang lebih bermanfaat untuk saya. Gitu ya. Apakah ini bisa saya ubah? Oh, kalau nggak bisa saya ubah, apa yang perlu saya lakukan? Apakah ini tidak di luar kendali saya, atau ini sesuatu yang sebenarnya saya relakan, saya maafkan, saya terima, dan saya biarkan aja berlalu karena itu sudah tidak di luar kendali saya. Jadi kita jadi bisa menggunakan dialog batin yang lebih konstruktif, ya. Ketika kita menjadi mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang disebut sebagai learner question, ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menjadi pembelajar dari kegagalan yang kita alami. Ini mungkin barangkali salah satu tips praktisnya Mbak Kumala, keterampilan praktis yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah bagaimana kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pembelajar gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi, apa yang perlu saya kalau menurut orang lain fakta ini seperti apa, saya bisa kumpulkan datanya gitu ya. Terus kemudian ini apa maknanya, apa hikmah dari kejadian ini, apa yang bisa saya pelajari. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebaiknya menyibukkan kita, bukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita terjebak kepada lubang penghakiman, ya. Siapa yang salah, siapa yang sebaiknya dihukum dan segala macamnya. Ya, untuk hal-hal tertentu bisa jadi untuk kepentingan tertentu mungkin itu dilakukan, ya, gitu ya. Tetapi kalau untuk konteks bagaimana kita menemukan belajar dari kegagalan, maka jalur menjadi seorang pembelajar itu barangkali perlu kita kembangkan dalam dialog batin kita. Mungkin gitu, Mbak. Kalau ngomong keterampilan praktisnya, salah satu yang saya usulkan adalah keterampilan mengendalikan dialog batin kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembelajar. Oke, luar biasa ini Mas penjelasannya tentang choice map ini ya. Dan saya rasa ini cocok sekali untuk menjawab pertanyaan dari Pak Daniel Sumbayak. Saya langsung coba ke chat juga ya Mas untuk mengkaitkan ya. Karena kalau di Pak Daniel ini kan bertanya nih, kapan kita bisa menentukan bahwa kita harus merubah jalur setelah kegagalan beruntun. Kalau misalnya atlet Usain Bolt kan dia bilang karirnya mandek di kriket lalu pindah ke sprint dan sukses. Sedangkan Thomas Alva Edison ya tetap setia, dia tetap setia mau 10.000 kali tetap bikin bola lampu. Artinya kan di sini di dialog batin ini akan menjadi kunci ya. Kapan kita tetap berterus di bidang tersebut atau kita akan mengubahnya. Tergantung dengan dialog batin tadi. Fokusnya adalah untuk mencari solusi. Dan mungkin kalau misalnya tadi kita stagnan dengan dialog batin kita sendiri, bolehlah bertanya dengan orang yang lebih ahli gitu ya, atau dengan profesional. Persis. Dengan konsultan. Itulah pentingnya kita. Gitu ya. Betul. Makanya seringkali seorang atlet itu kan dia didampingi oleh beberapa coach. Ada coach yang fokus kepada teknisnya, gitu ya. Ada coach yang bicara pada terkait dengan nutrisi dan segala macamnya. Nah, saya sendiri tidak mampu menjawab Pak Daniel, mohon maaf, kapan saatnya karena bisa jadi ini sangat kasuistik. Tetapi yang jelas adalah ketika kita mengembangkan bukan hanya berpikir positif kalau menurut saya, tetapi adalah bertindak apresiatif atau bertindak konstruktif ya. Karena saya sih pribadi lebih mengusulkan berpikir apresiatif dan bertindak konstruktif gitu. Karena pada kenyataannya ada saatnya kayak tadi jadi filter atau jadi navigasi kita gitu. Ada saatnya kita itu pindah jalur. Ada saatnya kita itu menemukan bahwa ini nggak efektif. Nah, kapan itu terjadi? Ketika kita memahami betul situasinya dan kita memahami betul diri kita, ya kan? Gitu kan ya. Jadi karena itu yang barangkali saya nggak mampu menjawab untuk semua keadaan. Ya contoh misalnya kok Thomas Alva Edison pasti tahu betul dirinya gitu loh, bahwa dan dia yakin dari keilmuannya
dari kecerdasannya dia menemukan bahwa ini akan terjadi gitu. Tapi dari sisi lain gitu ya, barangkali juga orang menemukan dapat feedback atau dapat sesuatu yang lebih rasional, lebih objektif gitu ya. Saya akan lebih berhasil ke sana. Persis kayak yang dilakukan oleh orang tua saya ya, melihat anaknya tidak berhasil jadi atlet, ya udahlah ini kayaknya nggak akan jadi atlet nih gitu ya. Disuruh sekolah aja yang bener, bukan latihan sepak bola, sekolah aja yang Benar. bener gitu. Jadi memang itu dulu saya itu sampai gitu disuruh dibeliin raket, suruh main tenis gitu. Dibeliin sepatu sepak bola gitu ya, raket tenis dan segala macamnya, tetap aja nggak bisa jadi atlet sehebat bapak saya gitu ya. Tapi ternyata mungkin saya punya hobi lain, membaca dan segala macam, ya ternyata disitulah yang barangkali jalur saya. Nah, memang selain perenungan pada diri sendiri, saya setuju ya kita membutuhkan orang lain sehingga kita bisa mendapatkan kajian yang lebih objektif, yang lebih membuat kita menjadi lebih awareness ya diri kita. Barangkali itu, Oke, Pak oke. Daniel. Heeh. Ya, baik. Mhm. Terima kasih Mas Ari untuk penjelasannya. Nah, ini kalau buat saya ya, jam 20.47 nih Mas, melihat Iya, diagram ini ya rada mumet. iya. Kira-kira bisa disederhanakankah menjadi tips tips ya untuk kira-kira yang Mas Hari bisa rekomendasikan agar kita bisa ini mengapresiasi kegagalan gitu. Ya, kalau saya rangkum dari percakapan Mhm, kita, sebenarnya ini adalah bagian dari kedua dalam ketika kita mengelola kegagalan ya, mhm, mhm, mengapresiasi kegagalan. Tapi sebelum masuk ke sini, tidak mhm, semua orang habis gagal itu masuk ke sini. Karena yang oke, terjadi reaksi pertama itu adalah emosionalnya, gitu mmm, kan ya. Makanya kalau menurut saya ada 3 tips yang saya mhm, coba ramu bagaimana kita mengapresiasi kegagalan ya. Pertama adalah calming. mmm, Itu menurut saya pertama kali adalah calming. Jadi kenapa? Karena ketika gagal itu biasanya adalah emosional yang terjadi. Nah, salah satu exercise yang barangkali bisa kita latih atau sering saya latihkan kepada orang lain itu adalah stop. Jadi ada itu untuk calming itu adalah stop. Jadi stop. Karena ketika kita gagal itu berkecamuk banyak hal kan. Stop gitu ya. Termasuk kita harus juga menyeleksi masukan-masukan yang mungkin nggak berharga untuk kita ya, malah lebih menyakitkan gitu. Stop gitu. Ya. Stop kalau perlu stop buka sosial media itu. Stop buka Facebook, stop buka Instagram ya karena mungkin isinya banyak cacian di situ dan mungkin nggak ada harganya, nggak terlalu atau kita nggak siap untuk menghadapi saat ini. Stop aja dulu, stop. Dan kita ambil jarak terhadap situasi butuh untuk menenangkan diri. Itu penting. Yang kedua, stop itu juga T-nya adalah take a breath. Jadi ini untuk hal-hal kecil. Contoh misalnya kalau saya perhatikan atlet ya, saya tuh suka nonton ini psikolog di tribun gitu. Makanya saya lihat itu. Contoh misalnya karena itu bulu tangkis ya, di saya bulu tangkis dia salah serve atau dia gagal ini, tapi dia nggak akan gagal lagi di poin-poin berikutnya kalau kemudian dia tidak berhenti menyalahkan diri sendiri. Makanya say stop, udahlah itu udah terjadi. Dan biasanya kalau saya perhatikan atlet itu kemudian dia mengambil nafas, ya kan, untuk menenangkan diri. Jadi betul, betul, banyak betul. sekali kan teknik-teknik breathing teknik yang bisa dipraktekkan. Itu penting untuk menenangkan diri itu. Ya, Anda bisa menggunakan 3 minutes breathing biasanya kalau Mhm, dalam situasi tertentu. Kalau tidak ya Anda bisa menggunakan yang lebih simpel ya. Gitu. Itu penting. Yang ketiga, jadi calming itu resepnya stop ya. Pertama stop, benar-benar stop, berhenti gitu ya. Termasuk berhenti berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Udah berhenti saja. Kemudian kelola nafas dan observasi. mhm, Amati diri sendiri, amati situasinya dan segala macamnya supaya kita menjadi lebih lebih mindful ya, lebih lebih aware dengan diri kita dan P-nya adalah practice what works. Jadi lanjutkan yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat udahlah tinggalkan gitu. Itu sampai kita cukup tenang. Nah, setelah kita cukup tenang biasanya kemudian coba praktekkan tadi learner question, tuntun mhm. diri kita untuk menemukan keputusan yang lebih bijak dengan jalur learner question tadi ya.
Anda saya rekomendasikan ini simple kok, bukunya ada 10 langkah sebenarnya yang dikembangkan oleh Marley J. Adam. Atau kita sebagai coach, kita bisa pandu dengan learner question itu ya. Apa yang terjadi. Atau kalau yang lebih simpel dari learner question itu adalah ORID sebenarnya, Mbak Kumala. ORID Oke. question. Apa yang terjadi itu objective question, R-nya Mhm. refleks akan apa yang kamu pikirkan, kemudian interpretative question dan decision question gitu. Itu di learningnya. Jadi kemudian kita bisa menemukan apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan itu adalah langkah ketiga adalah sebenarnya Mbak. Pilihan pertama, keberhasilan-keberhasilan kecil, kemenangan-kemenangan kecil, itu akan meningkatkan self efficacy kita. Atau malah Anda bikin kayak Big Bang. Anda buat lompatan besar. Kalau dua pilihan itu tuh tergantung kondisi. Kayak contoh saya kasih kasus saya di artikel saya yang terakhir yang gagal berkali-kali itu artikel yang paling gagal. Artinya artikel yang banyak sekali kegagalan yang saya peroleh, saya nggak menciptakan tiny win, tapi saya ciptakan big bang. Jadi saya perbaiki revisi luar biasa, saya ambil dukungan dari orang-orang keren yang kira-kira bisa merevisi artikel saya jadikan co-authors, tapi saya malah achieve high. Yang nggak Wow. kalah tinggi sebuah Big Bang gitu. Saya sudah ciptakan prestasi yang membuat kemenangan yang lebih besar ya gitu. Jadi dua pilihan itu, Anda bisa menciptakan kemenangan kecil yang pelan-pelan dikelola dengan rupa selangkah demi selangkah sehingga self efficacy naik, atau kalau ada kesempatan ciptakan Big Bang gitu ya. Kemenangan besar yang membuat itu benar-benar nge-push kepercayaan diri kita. Itu akan memudahkan kita untuk memulai lagi dan tidak meratapi kegagalan sebelumnya. Demikian barangkali Mbak ya. Jadi calming, learning, restarting. Bagaimana cara Oke. mengapresiasi kegagalan. Sebaiknya kita diskusi aja kayaknya ya. Iya, oke oke, baik. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih sekali Mas Hari untuk penjelasannya dan tadi, teman-teman sudah dapat, 2 opsi. Yang pertama adalah yang choice, map tadi, terus yang ini lebih sederhana, calming, learning, dan restarting. Dan harapannya itu juga bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, gitu ya, Mas, ya. Persis, Kalau persis. Mhm, untuk diri kita sendiri adalah proses belajar kita. Nah, tetapi kadang-kadang kan kita mendampingi orang lain ya, atau mungkin mhm, anak kita lah. mhm, Sehingga mhm, nih, pertanyaannya dari, Kak Mayores ya, mhm, itu mhm. adalah, eee, ketika kita gagal meskipun kita sudah memberikan yang terbaik atau misalnya, kita sudah berusaha, kemudian, ternyata melihat orang lain sudah berusaha dan gagal, terus kita bisa apa Mas membantu mereka untuk berproses mengapresiasi kegagalan ini? Bagaimana mendampingi orang, mengapresiasi kegagalan ya. Mhm mhm Nah, mhm. itu salah satu ini bisa diambil dari salah satu buku saya. Oh, mantap, Ini ditunggu promosi. Mas. Ayo, bisa diperoleh Ada di mana bukunya? sekarang lagi di-rewrite. Jadi Oke oke. saya mengembangkan model namanya helping conversation. Jadi ini bisa dipraktekkan oleh siapapun ya. Oke, Ini juga yang wow. saya praktekkan untuk misalnya mendampingi anak saya ketika gagal, Mhm mahasiswa saya ketika gagal. Jadi helping conversation itu ada tiga values, tiga skills, tiga proses ya. mmm, Values pertama kalau mempraktekkan helping conversation itu adalah modalnya adalah tiga nilai ini, tiga kualitas ini yang barangkali perlu kita kembangkan. Kepedulian, mhm, respect, menghargai, dan kemudian trustworthiness, layak dipercaya. mmm, KPK ya. oke, Kepedulian, mhm, penghargaan, kepercayaan. Itu penting ya. Jadi karena orang nggak mau kita dampingi kalau dia nggak peduli sama kita, ya kan? Ya kan? oke, betul betul betul, Kalau kita, ya kan, bener kan ya. Kemudian mhm, kita nggak mau didampingi oleh orang yang kita tidak percayai, ya kan? mhm, Nah, ya, dan kita juga tidak ingin kalau kemudian kita nggak respect dengan pilihan-pilihan dia dan segala macamnya. Jadi ini penting. Yang kedua itu adalah
skills-nya ya. Skills-nya itu adalah cuma 3 juga itu. Mendengarkan untuk mengerti, Hmm. pertanyaan untuk memfasilitasi, dan umpan balik untuk memberdayakan, ya, umpan Mhm. balik yang konstruktif. Jadi tiga, tiga keterampilan itu yang perlu dipelajari ya. Empati kayak tadi Mhm. contoh misalnya ketika dia gagal, kalau saya pribadi saya merekomendasikan bukan mengabaikan dengan atau memberikan hiburan yang kemudian belum tentu pas untuk dia. Contoh misalnya gini, dia gagal, terus kemudian kita mengatakan, Allah nggak apa-apa, nggak usah nangis. Ngapain sih kayak gitu ditangisi? Mhm. Mhm. Kalau menurut saya, kalau itu sesuatu yang berharga untuk dia, dan kemudian dia sedih dengan kegagalan itu, gitu, kenapa nggak kita hormati perasaannya dia? Kalau menurut saya lebih baik kita nyatakan empati kita. Oh, Oke. sepertinya kamu begitu kecewa dengan apa yang kamu alami. Kamu sudah berharap ini ternyata nggak kejadian. Sehingga orang merasa ditemani gitu, tidak merasa diremehkan gitu ya. Apalagi membandingkan dengan diri kita. Aku dulu juga pernah gagal kayak gitu dan nggak apa-apa kok gitu ya. Ramenang rapateen kata orang Jerman gitu ya. Jadi ya nggak bisa Iya. begitu. Tiap orang menghayati prosesnya kan berbeda-beda. Kalau menurut saya lebih baik kita dengarkan, kita coba berdiri eh, di dalam perspektif dia atau berdiri di atas sepatunya gitu ya. Itu penting. Nah, bagaimana proses percakapannya itu saya rekomendasikan ada tiga proses ya. Pertama connecting. Mhm. Jadi yang penting nyambung dulu. Gitu. Apapun tekniknya yang penting nyambung karena nggak bisa nggak nyambung gitu ya. Contoh misalnya tantangan besar bagi saya sebagai orang tua yang anaknya remaja itu adalah nyambung ngomong dengan remaja. Itu nggak mudah. Ngomong nyambung dengan anak remaja itu nggak mudah Iya, bagi saya. betul Itu sekali. makanya saya harus mencoba gimana ya connect sama dia. Apa yang menarik jadi connecting itu penting karena setelah connect gitu ya, baru kita bisa memahami dia. Tahap berikutnya adalah understanding. Jadi connect dulu. Kita sefrekuensi dulu sama dia. Jadi kalau pelatih saya yakin pelatih itu pinter banget itu. Karena tiap atlet itu pasti kelakuannya beda-beda kan. Mhm. Untuk Betul. bisa connect sama si A, sama si B, sama si C, sama si D gitu. Ini sekali lagi nih, saya psikolog dari Tribun ya, bukan psikolog yang mendampingi atlet. Semoga satu saat bisa diajak mendampingi atlet. Amin, amin. Tapi kalau saya lihat, saya yakin si coachnya ini tuh tahu betul bagaimana mendekati si A, mendekati si B, deketin si C. Karena dari situ baru modalnya mereka bisa understanding gitu. Bukan hanya understanding problemnya, tapi juga understanding resources-nya. Baru dari sana kita bisa menginspirasi. Jadi di dalam helping conversation itu prosesnya itu connecting, understanding, sama inspiring. Nah, ini yang barangkali mungkin bisa kita pakai untuk memandu orang lain yang kita cintai atau yang kita Oke. bimbing untuk mengapresiasi kegagalan ya. Gitu. Mhm. Mhm. Itu, Mbak. Siap, siap, Mm-mm. siap. Terima kasih sekali penjelasannya, Mas Hari, dan ditunggu ya, bukunya ini ditunggu banget loh. Ini dan itu sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Kak Mayores tadi ya, tentang bagaimana membantu Mm-mm. orang lain. Kata kuncinya use helping conversation, connect, understand, dan inspire. Nah, lebih jelasnya mari kita tunggu bukunya Mas Hari. Oke. Baik, Mas Hari, ini sudah Iya. jam 9 pas nih, kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk menjawab pertanyaan. Tadi sebenarnya buat teman-teman yang sudah menulis di chat ya, sudah ada beberapa yang sudah dijawab juga. Jadi ini saya akan memilih 3 pertanyaan saja ya Mas Hari, untuk yang akan Monggo, kita monggo. jawab, dan nanti akan saya buka satu termin untuk teman-teman bisa raise hand dan juga open mic. Mohon bantuan untuk Mas Medwin mungkin yang kira-kira yang pertama kali untuk raise hand siapa. Tapi kita akan jawab yang di chat dulu ya. Oke, nah ini singkat padat. Nanti menjawabnya singkat padat biar semuanya kebagian ya Mas Adi. Oke, ini saya pilih yang agak mirip nih dari Mbak Wine. Apakah ada hubungannya Iya. dengan orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri sehingga Oh, bisa mengapresiasi keberhasilan dan kegagalan orang lain? Nah, silakan Mas, iya. singkat padat. Kalau kata kata Martin Meadow tadi itu salah Mhm. satu tekniknya, salah satu prosesnya itu adalah eh, untuk mengapresiasi kegagalan itu adalah memang memaafkan ya. Oke. Oh. Berdamai dengan diri sendiri. Memaafkan itu kalau saya dalam proses calming inilah kita akhirnya salah satunya kan kita memaafkan ya. Karena Mhm.
ada sesuatu yang di luar kendali kita kan. Ketika ketika atau itu sesuatu yang terjadi. Dan ketika kita masih bahasa Jermannya itu gembol penyesalan-penyesalan itu gitu ya, dan kemudian kita nggak mampu mentransformasikan pengalaman yang berharga, maka itu akan jadi beban gitu. Tapi ini sekali lagi ya, memaafkan, berdamai dengan diri sendiri. Mohon maaf, saya kelempar ya. Oh iya, iya. Suaranya Ya, sempat hilang. Tadi ya, kata ya saya terakhir kelempar. memaafkan diri sendiri. Ya, itu ya sekali lagi ya itu mudah diucapkan ya, tapi dalam dalam pelaksanaannya itu memang tidak mudah. Tapi kalau mendukung sama yang disampaikan Mbak Mike, iya ada kaitannya dengan itu. Karena ketika kita tidak bisa let it go itu, tidak bisa berdamai itu ya ada sulit kita mengapresiasi kegagalan ya. Iya, oke, oke. Oke, sip. Nah, ini sebenarnya juga ada temanya tentang berdamai, Mas. Dari Mas Arifianda Lubis. Apakah ada hubungan kecerdasan mengapresiasi kegagalan dengan ketaatan akan insan terhadap Tuhannya? Karena dengan percayanya insan tersebut dengan Tuhannya yang sangat berkuasa, ia percaya ada hikmah yang lebih baik. Nah, ada hubungannya, Kak? Kalau secara secara kajian akademik ya barangkali saya belum meneliti itu, tapi kalau dari sisi argumentasi barangkali memang inline ya gitu ya, karena kita contoh tadi ya, kita masih memahami sebenarnya ini kan bukan akhirnya kan bukan di sini. Jadi kan kayak tadi ya, kegagalan itu kan akhir yang tidak sesuai yang kita harapkan ya, tapi apakah ini akhirnya? Gitu kan ya, gitu ya. Jadi kalau kita menghayati misalnya tadi pertanyaannya secara spiritual, akhirnya kan bukan ini. Kalau akhirnya adalah ujungnya adalah kita memberikan manfaat bagi orang lain atau menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, maka ya ini adalah jalan saya menuju ke situ gitu. Nah, itu kan baru muncul ketika orang connect ya dengan nilai-nilai yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau ini barangkali mungkin penjelasannya dari ini salah satu malah seorang performance psychologist nih. Tapi saya agak lupa namanya nih. Tapi sangat sering dikutip oleh atlet coach ya. Tolong nanti diingetin saya namanya. Buku populernya adalah The Power of Full Engagement. Nah, itu dia mengatakan ini soal energi. Jadi kan untuk penelitiannya kebanyakan para atlet nih. Atlet itu akan berprestasi, tapi kemudian dia penelitiannya kepada orang-orang profesional di bidang bisnis. Agak sedikit nyambung pada kajian energi spiritual. Jadi untuk orang itu bisa berprestasi, dia itu kan harus terlibat sepenuhnya kepada aktivitas yang akan dia lakukan. Nah, untuk bisa terlibat sepenuhnya, dia butuh 4 energi. Satu energi fisik, energi intelektual, energi mental, dan energi spiritual. Ya kan? Nah, atlet kan begitu juga kan. Atlet berprestasi itu bukan hanya karena dia jago tekniknya, tapi juga fisiknya dia kuat, intelektualnya dia jago, emosional dia juga terkendali, tapi juga punya spiritual. Nah, energi spiritual di sini itu seperti yang dijelaskan tadi. Ketika kita terkonek dengan sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan diri kita sendiri. Ketika kita terkoneksi dengan nilai-nilai yang lebih besar dibandingkan diri kita sendiri. Contoh, seorang atlet yang kemudian dia berjuang untuk tanah airnya, itu pasti akan lebih luar biasa ketika dia tampil di lapangan. Meskipun dia lelah, dia akan push dirinya. Karena dia terkoneksi dengan nilai-nilai yang lebih besar dibandingkan dirinya sendiri. Apalagi kalau bukan hanya tanah airnya, Tuhan yang lebih besar dibandingkan dia. Jadi ini yang disebut sebagai barangkali penjelasannya di energi spiritualnya menurut, nah ini saya lupa, mohon maaf nih. Nanti kadang-kadang muncul ingat, tapi saya ingat bukunya, The Power. Iya dia, The Power of Full Engagement. Kalau Anda teliti, itu risetnya kebanyakan ke atlet karena dia menemukan banyak sekali dan sangat sering dikutip oleh atlet coach ya. Itu barangkali penjelasan saya. Jadi bisa jadi terkait dengan hal itu ya, tetapi energi spiritualnya dialah yang membuat dia bisa menjadi lebih optimis ya, menjadi lebih punya harapan.
Oke, luar biasa. Ini akan jadi pembahasan, talk show selanjutnya ini kayaknya, Mas, the power of full engagement. Kalau di atlet itu kan biasanya fisik, teknik, taktik, mental gitu ya, dan ini Iya, menjadi betul. menarik karena kalau ternyata di the power of full engagement ada spiritual tambahannya. Betul, Spiritual, heeh, mental, emosional, dan juga fisikal. Mantap. betul Ya, itu betul. jawabannya untuk Mas Arifiandi, dan tadi ada juga pertanyaan dari Bu Mary Hafni tentang ucapan tidak apa-apa, tapi saya rasa tadi sudah dijawab juga ya oleh Mas Hari lewat beberapa penjelasannya. Dan ini pertanyaan yang terakhir ini, Mas. Mbak, saya boleh tambahkan Oh, sedikit boleh. ya. Oh, silakan, Yang silakan. paling yang paling sering adalah dilakukan, saya bukan berarti melarang tidak apa-apa, meluruskan saja Oh, ya. ya, Ya kalau oke. toh memang benar-benar tidak apa-apa ya nggak apa-apa gitu ya. Oh, Tapi baiklah. jangan sampai pernyataan tidak apa-apa itu malah merendahkan Oh. kualitas dari perjuangannya dia gitu. Jadi Hmm. atau kemudian menjadi respon kita itu apati dengan perasaannya dia gitu. Jadi kita Hmm. menjadi tidak berempati dengan perasaan dia. Itu satu yang saya kritik. Yang kedua adalah seringkali nih contoh misalnya ada lagi pernyataan pujian yang sebenarnya malah melenakan. Tadi yang saya sebut Hmm. sebagai terlena oleh hal positif tapi semu. Contoh, ketika anak kita berhasil, ketika atlet kita berhasil, yang kita puji adalah dirinya, sifatnya. Oh, kamu mah hebat, kamu mah pinter, gitu ya. Jadi itu membuat, nah ini kajiannya Carol Dweck nih, yang berkembang malah fixed mindset-nya, bukan growth mindset-nya. Hmm. Sebaiknya katanya kalau kita memberikan umpan balik, kalau kita memberikan feedback, yang kita puji itu adalah usahanya. Karena nanti jadi sebaliknya kan, ketika aku gagal berarti aku nggak pinter dong. Hmm. Ketika aku gagal berarti aku nggak hebat dong. Enggak, gitu ya. Gitu. Jadi seringkali kita membuat pujian tapi malah melenakan, membuat dia jadi terlena gitu. Karena aku hebat, aku jadi nggak perlu berusaha dan segala macam. Jadi Hmm. kita juga kadang-kadang perlu merevisi cara kita berkomunikasi ya. Misalnya kalau misalnya ke anak saya misalnya, ayah saya dapat nilai buruk, bukan berarti dia bodoh kan? Oh dia kurang belajar. Ya, biasanya saya ya udah kamu tahu apa yang perlu kamu perbaiki ya tinggal perlu Oke. belajar lebih banyak lagi kan atau misalnya ketika dia nilai bagus bukan berarti oh kamu apa hebat gitu enggak ya Hmm. mungkin cara apa yang membuat kamu kemarin nilainya bagus oh ternyata cara belajar saya gini 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 jadi dia fokus kepada proses belajarnya ini yang barangkali perlu kita pelajari lagi ya dari hal-hal yang kita sering kali lakukan kadang-kadang belum tentu bisa menghadirkan kebaikan ya meskipun niat kita baik. Oke, ini susah-susah gampang ya, ternyata Iya, mengatakan tidak apa-apa itu. iya, Dan iya, mungkin bisa jadi fokusnya tadi ya, fokusnya bukan pada orangnya tapi, juga, pada usaha yang sudah dilakukan, gitu. betul. Ya, terima kasih untuk tambahannya Mas Hari. Ini adalah pertanyaan berikutnya dari Mas Tato Dwi, bisa dijawab dengan singkat ya, Mas ya. Tentang sebagian orang beranggapan bahwa keberhasilan kegagalan dirinya disebabkan faktor di luar dirinya atau eksternal dan itu tidak bisa dia kontrol. Nah, bagaimana ya kita mengajak dia untuk mengapresiasi kegagalannya dan bangkit lagi? Iya, betul. Karena kalau kalau di Martin Meadow itu malah dia apa saya sarankan untuk ngebuka ini ya. Dia bagus ya. Dia Mhm. mencoba mengklasifikasi sumber kegagalan. Oh, Bagus. wow, wow. Heeh, heeh. Jadi berbagai macam sumber kegagalan. Contohnya misalnya sumber kegagalan itu salah satunya adalah dari situasi yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah, itu yang barangkali perlu kita observe dan kita lebih baik fokus kepada circle of control kita ya, gitu ya. Jadi itu menarik tentang bagaimana kita refocusing ya. Kadang-kadang kita lebih fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya yang terjadi kalau orang Perancis bilang atuh atuda atuda atau orang Jermannya bilang lawong, lawong piye meneh to Mas, lawong, lawong. Itu akhirnya lebih banyak muncul itu bukan sanajan kalau kata orang Perancisnya gitu ya. Sanajan, sanajan ini saya akan tetap ini. Kalau orang Jermannya senajan gitu. Jadi even though gitu. Jadi
itu yang barangkali perlu kita bantu untuk refocusing gitu ya. Daripada alih-alih kita lelah mengusahakan sesuatu yang di luar kendali kita, yang terjadi kan akhirnya kebanyakan kan. Kalau kita fokus kepada sesuatu yang nggak bisa kendalikan kan, ngomel, ngedumel, ngeluh gitu, itu yang akan terjadi gitu. Karena kita Oke. do nothing, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau kita fokusnya kepada sesuatu yang di luar kendali kita, gitu kan ya, gitu. Contoh misalnya ini kebijakannya KONI misalnya, yang jadi adalah kita ngomel kan, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya fokuslah kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan energi kita. Itu barangkali komentarnya ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hari. Ini seru sekali ya pembahasannya, tidak terasa udah 21 lebih 12. Kita masih punya 5 menit lagi deh Mas Hari untuk open mic ya. Kita bisa dengarkan dari kakak teman-teman untuk open raise hand dulu dan open mic untuk pertanyaan. Masih ada satu pertanyaan yang bisa teman-teman sampaikan ke Mas Hari. Monggo silahkan. Beberapa Ada yang pertanyaan saya belum sanggup jawab ya, tapi tadi saya belajar ya. oh, iya. Saya sebutkan Oke. di sini ya, Pak Daniel, apa yang terjadi di otak saraf ketika kita gagal? Saya belum mampu menjawab, lebih mampu di sini teman-teman neurologi barangkali bisa membantu lebih banyak lagi ya gitu. Itu mohon maaf Pak Daniel, tapi saya akan coba belajar semoga kita bisa ketemu lagi, kita diskusikan hal ini. Oke. Silahkan, Baik. Bu. Baik, siapa yang mau raise hand? Monggo silahkan dari Bapak Ibu Panitia nanti bisa membantu untuk ngecek dari para peserta ada yang mau raise hand untuk open mic, silahkan. Biar ada suara dari Bapak Ibu peserta. Monggo. Mungkin tadi yang sempat bertanya di chat ada yang mau menyampaikan secara langsung melalui open mic. Mas Wahyu itu, Mas Wahyu? Mas Wahyu Indrasto mau menyampaikan open mic. Oh ya, silakan. Ya, Silakan Mas. sorry. Pertanyaannya ada di chat tapi nggak dibaca, jadi ya intinya ini aja pertanyaannya Saya begini. pengen dengar dari jenengan, Pengen Mas. dengar suaranya Mas Wahyu Indrasto. Terima kasih. Iya tadi kan bicara tentang itu ya apa namanya question based therapy yang ya ujung-ujungnya itu kan untuk menuju membuat atau mengarahkan kita menjadi terampil dalam apa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengembangkan diri lah, learners questions ya. Saya cuma bertanya banyak cara penyampaiannya itu kok mirip-mirip seperti apa yang ada di dalam rational based rational emotive therapy dan rational behavior therapy. Jadi mungkin bisa dijelaskan faktor rasionalitas atau cara berpikir rasional itu seberapa penting ketika kita menelusuri atau menempuh upaya untuk bisa question based therapy yang disampaikan dengan adanya dialog batin dan adanya self questioning, dan kalau di dalam praktek di psikologi olahraga itu ada self talk dan sebagainya. Ini faktor pola berpikir rasional seperti apa perannya Mas Hari? Monggo. Matur nuwun. Sami-sami Mas. Jadi memang ya question based therapy ini si Marley J. Adam itu memberikan kayak modul-modul praktis ya bagaimana mendampingi. Tapi kalau dipelajari foundation-nya itu nggak jauh-jauh dari RBT, dari CBT, Mas Wahyu. Jadi secara konseptual nggak jauh beda, dan memang pintu masuknya memang bagaimana kita itu menjadi lebih rasional, lebih objektif melihat data, sehingga itu yang kalau dilihat ya, makanya seringkali pertanyaan awal itu kan what happened, apa yang terjadi dan segala macamnya. Jadi itu juga rasanya secara konseptual itu tuh sejalan dengan CBT, sejalan dengan REBT dan segala macamnya. Hanya memang dia itu menekankan kepraktisan, terutama mengandalkan question, Mas, mengandalkan pertanyaan. Ini jadi juga mirip kalau teman-teman misalnya solution focus ya, gitu. Solution focus terapi juga nggak jauh beda dengan hal ini ya. Cuman memang untuk disertasi dia kan dia juga butuh satu branding ya, gitu ya. Tapi memang kalau yang saya sukai dari dia itu stepping
tapping pertanyaan-pertanyaannya itu barangkali bisa kita gunakan, dan ini praktis kalau diajarkan untuk para coach yang non psychologist, Mas. Terutama misalnya apalagi Oke, untuk siap. guru itu seringkali saya rekomendasikan ya, sehingga langsung bisa digunakan ya. Bagaimana kita melakukan itu. Tapi kalau pemikiran secara konseptualnya nggak jauh beda, Mas. Dia masih Oke, sejalan dengan itu. masih Jadi sejalan. kalau dengan belajar CBT, belajar REBT, ketika belajar ini tuh jadi renyah banget gitu loh ya. Karena cuman ya dapatnya adalah satu bentuk teknis ya, yang bisa step by step ya. Terutama kalau misalnya dalam percakapan kita menelusuri nih, oh orang ini tuh sedang masuk jalur penghakiman nih. Oke, kemudian kita ajak untuk pivoting nih. Kalau basket kan kita pivot nih, kita ajak switching ya. Itu dengan pertanyaan, oke. Jadi sepertinya kamu merasa sangat bersalah atau menyesali kejadian seperti ini. Kira-kira kalau ini kita lanjutkan, apa manfaatnya bagimu? Saya menjadi sakit, saya menjadi semakin sakit hati, saya jadi semakin sedih dan segala macamnya. Oke, supaya kamu menjadi pikiran kamu menjadi lebih tenang, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ya, pelan-pelan kita bisa pindahkan jalurnya. Jadi dia bagusnya gitu loh, Mas, dia ngasih contoh-contoh konkret, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ketika kita melakukan percakapan dengan orang yang kita bimbing. Itu, Mas. Sip, matur nuwun. Mas Hari, sorry, sedikit satu lagi itu enggak dalam penjelasan tentang diri kok tadi nggak disebut ya, jenengan itu ketua HIMSI Jaya, ketua HIMSI Jawa Barat. Sudah, ketua HIMSI Jawa Barat. Oh iya. Siap. Soalnya sebagai ketua HIMSI Jawa Barat sempat membuat pusing delegasi Jakarta. waktu dalam kongres yang kemarin di Parapat, Mas. Oke. Tapi itu ada cerita tersendiri ya, Mas ya. Oke, matur nuwun. Matur nuwun, Mas Tito. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Mas Hari. Komprehensif sekali ya. Jadi memang setuju sekali dengan komentarnya Mbak Dian Wisnuwardani. Kapan dong buat onsite trainingnya biar kita bisa belajar tentang banyak banget ya ilmu nih Mas Hari yo, nek 2 jam yo kurang yo. Oke, nah ini 1 menit aja ya Mas ya untuk ada pertanyaan dari Mbak Putri Arlanda nih. Bagaimana kalau kita belum bisa menerima bidang yang kita jalani saat ini sehingga sulit untuk berpikir positif ketika menghadapi kegagalan? Apa sebaiknya yang dilakukan untuk bisa memiliki appreciation mindset? Apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau karena kita ngerasa belum bisa menerima bidang yang kita jalani. Apa yang jadi membuat mungkin pilihan orang tua kali ya Mas ya. Bisa misalnya jadi. Ya pilihan orang tua kan bukan bidang yang ingin kita jalani ya. Nah, terus sehingga ya kan ini bukan passion saya. Kalau gagal ya susah sekali berpikir positif ya. Nah, terus apa yang membuat Anda bertahan? Coba Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Siap. Apa yang membuat Anda bertahan dengan situasi seperti ini? Gitu ya. Karena bisa jadi itu kekuatan Anda kan. Kebayang nggak? Saya melakukan sesuatu yang tidak saya sukai, saya gagal berkali-kali, tapi masih di sini gitu. Yang menarik, apa yang bisa saya bertahan? Bisa jadi bukan hal yang positif. Jadi mulai dengan itu, atau dengan tadi ya, dengan mengakui bahwa sekarang saya memang sedang mengalami berbagai macam kesulitan karena kondisi seperti ini. Itu sudah mengapresiasi. Yang kedua, Anda juga bisa bertanya nih, aku tuh mengalami ini, tapi kok aku bisa bertahan ya? Kenapa? Apa yang saya temui gitu ya? Dan saat ini dengan kondisi tidak ideal gitu, apa yang masih bisa saya pelajari gitu. Jadi itu tadi memang tantangannya mengapresiasi itu kalau kita dapat sesuatu yang negatif ya. Tadi misalnya tidak mudah menemukan sesuatu yang berharga di tumpukan sampah. Lebih mudah menemukan sesuatu yang berharga di mall. Gitu kan ya gitu ya. Tapi ketika kita bisa menemukan itu akan jadi sesuatu yang berharga sekali. Itu yang satu ya. Yang kedua adalah ya
membingkai ulang gitu ya. Apa yang bisa saya bingkai dan fokuslah pada yang bisa dikendalikan oleh kita gitu. Barangkali itu ya mungkin ya sementara ya, karena memang setuju tidak mudah bahwa kita mengapresiasi kegagalan ketika sesuatu yang tidak kita sukai itu yang kita jalani. Tetapi masalahnya kan tidak semua yang kita jalani itu sesuai dengan kehendak kita ya. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai itu bisa jadi adalah tantangan yang perlu dialami gitu ya. Beberapa orang ngerasa salah jurusan tapi kemudian ujung-ujungnya menikmati jurusan itu gitu ya. Saya mengakui. Saya itu dulu pengen banget masuk IKJ. Saya masuk psikologi itu keblasuk ya, saya itu keblasuk. Saya itu pengen banget. Saya itu pengen banget seniman gitu. Benar-benar pengen jadi seniman. Saya itu pengen banget masuk. Jadi ketika psikologi itu ngerasa keblasuk gitu. Tapi alhamdulillah saya masuk psikologi sekarang gitu. Karena padahal di tahun pertama itu saya tersiksa sekali. Gitu. Ini belajar apa sih ini? Tapi ternyata saya menemukan kecintaan karena ketika kita menekuni dan menemukan sesuatu yang positif meskipun itu tidak kita sukai, ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari. Banyak sekali yang tidak kita sukai karena kita belum betul-betul mengenalinya dan betul-betul menemukan keindahan di balik itu. Bisa jadi ya gitu. Ya, pemaknaan luar biasa dari kehidupan dan pengalamannya Mas Hari. Oke, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu, Mas. Sebagai penutup, berkenankah menyampaikan closing statement untuk sesi kita talk show mengapresiasi kegagalan malam hari ini? Silakan closing statement-nya, Mas. Kegagalan itu seringkali menyisakan ruang menganga dalam diri kita. Kita perlu akui bahwa kadang-kadang kita itu sulit sekali untuk beranjak dan memulai lagi. Tapi seringkali bagi orang-orang yang terlatih oleh letih, maka dia akan melihat bahwa kegagalan itu adalah kesempatan dia untuk bertumbuh. Nah, ketika orang tidak bersedia untuk mengalami keletihan, ya dia tidak akan mendapatkan banyak hal yang pantas untuk dibanggakan. Saya selalu meyakini bahwa perayaan yang layak kemenangan yang layak untuk dirayakan itu milik para pejuang yang bersedia tertatih-tatih untuk menempuh apa yang dia inginkan gitu. Barangkali itu saja, bahwa kegagalan itu adalah merupakan keniscayaan dan kesempatan kita untuk berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Luar biasa sekali, love sarangyo Mas Hari. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya dan semoga talk show mengapresiasi kegagalan malam hari ini menjadi makna yang luar biasa buat kita mengarungi 2023, mensyukuri setiap momen keberhasilan dan juga mengapresiasi momen kegagalan. Saya di sini Kumala Windya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Haris Dewibowo sudah berbagi materi yang sangat luar biasa inspiratif. Terima kasih kepada tim panitia MPI, acaranya luar biasa bermanfaat. Dan saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan dan kesilapan saya selama menjadi moderator. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Mbak Widya. Iya, terima kasih. Kita belum Mas foto Hari, bersama ya Mas Julivan ya. Ya, kita sambil kita siap-siap penutupan, mohon dibuka dulu, kita foto bersama. Open cam semua boleh nggak? Yuk kita foto dulu. Saya deg-degan tuh diamati oleh guru saya itu, ada Bang Irwan itu. Mentor saya. Monitor gitu. Selamat malam Pak Jenderal. Pak Irwan, terima kasih sudah hadir. Daging semua itu Mas Hari. Ya udah dibuka semua, kita foto dulu Mas Tato, bantu untuk di screenshot. Kita ada 3 halaman ya, luar biasa. Oh, udah. Tolong ditahan dulu. Ya. Bentar.
Tadinya saya mau mengutip kita perlunya mental pemenang, tapi saya nggak berani sama sekali karena ada gurunya. Sambil kedua. Mohon kesediaannya tetap yang belum mengisi presensi ya, dan sebentar lagi kami akan membagikan link baru untuk umpan balik ya. Seperti yang kami niatkan, memang materi Mas Hari ini salah satu materi yang menstimulir tim MPI untuk melanjutkan, Mas Hari. Mudah-mudahan kita bisa membuat sesi-sesi lanjutan. Seperti tadi saya menyimak ada Dian Wisnu yang menyampaikan perlu ada workshop barangkali atau apapun yang kita bisa jadikan tindak lanjut dari stimulasi yang dilakukan pada siang sore hari ini ya. Insya Allah apa yang kita niatkan baik akan menghasilkan baik. Tadi Mas Tito tiba-tiba menekankan posisi Mas Hari sebagai ketua HIMSI Jabar, tapi nggak perlu ditambahkan dengan adanya kongres ya Mas Tito ya. Anggaran tuh. Pada intinya banyak cerita tuh waktu di kongres Mas Hari ini. Nanti makan duren aja, duren. Sesi lain. Satu hal yang perlu kami sampaikan di Mitra Psikologi, kita selalu berusaha mensupport kegiatan HIMSI pusat, Jaya, Jabar, manapun juga, kita nggak melihat dari wilayahnya. Kebetulan saya sendiri juga sekarang didapuk menjadi bagian dari kompartemen A di HIMSI pusat. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki profesi psikologi secara keseluruhan. Mas Hari, kita masih banyak waktu untuk sharing nih Mas. Oke, minta tolong teman-teman feedbacknya juga diisi. Kalaupun nggak sempat nanti feedbacknya kita kejar pakai email. Yang jelas dari daftar hadir udah pasti akan ada keluar sertifikat kehadiran, dan untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengajukan pada PP HIMSI untuk sertifikat ber-SKP. Baik, terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. 73 orang kami catat hadir di ruangan ini, dan kita akan bertemu lagi di kegiatan yang akan datang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Waalaikumsalam. Mas Hari, Mbak Mala, matur nuwun. Luar biasa. Saya mohon izin pamit. Ya, terima kasih Mas Hari. Jogja Connection ya. Jogja Connection. Siap. Bukan Jogja, Jerman. Cecerannya kaum bukan Jogja, New York, Karto. New York, Karto. Terima kasih untuk kehormatan. Saya izin pamit. Terima kasih Mas Hari, sampai nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Tim MPI tahan dulu. Mbak kemana? Monggo, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya mohon izin, Lil. Iya, terima kasih banyak. Makasih ya, Kum. Terima kasih, Mbak Wina. Panggilannya Kumi ya, Mbak ya? Kumi panggilannya. Kirain Kum. Waduh, apa sing dikom, Mas? Ngerti artinya enggak, Mas Roni? Apa sing dikum? Ngerti dong. Tanyakan orang Jawa. Ketoknya mau Jawa kabeh. Iya, makanya udah tadi kok Javanologi. Aku lapar. Lapar, makan dulu. Selamat makan. Ini bentar kok, Bang JP mau speak. Iya, sebentar aja. Absensi udah, Wina? Ada di ini ya. Tolong di WA aja, Bang. Oh, minta spesial nih. Soalnya gini, kalau saya buka email, itu tuh ada saya yang minta tuh. Iya. Kalau saya buka sambil nge-zoom tuh suka jelek sinyalnya. Oh iya. Tadi waktu download virtual background juga suaranya hilang. Link feedback ada yang minta lagi tuh. Udah ya. Oke. Udah barusan, Bang. Thank you. Sama Alfi ya. Ya. Keren. Bagus. Ya, inilah yang disebut Ini masih ada peserta, Bang? Nggak apa-apa, ngomong gitu juga. Ya udah.
Jadi yang jelas teman-teman sangat appreciate saya kepada teman-teman semua ya. Ini ada banyak sekali improvement sebenarnya yang terjadi ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana kita menghandle kegiatan dari jumlahnya di bawah 40 menjadi di atas 70, itu suatu hal yang luar biasa ya. Dan tidak ada kata lain, memang saya melihat bahwa sistem sudah berjalan, alhamdulillah ya, sistem sudah berjalan, dan saya harap itu bisa tetap dipertahankan ya. Kurang lebih itu nanti kita akan tetap mencoba menyiapkan yang akan datang bulan depan